Saya sambil tutup pintu sebentar ya. Sepertinya pintu saya kebuka. Ya, saya kembali. Ya, ada dari Bu Mareta ya. Kalau gitu saya akan ke Bu Mareta dulu. Halo Bu Mareta. Ya, Assalamualaikum Mas Jam dan semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Layarnya nggak saya on-kan. Ya, nggak apa-apa Bu. Oke, menanggapi yang tadi dibicarakan sama Mas Jam juga. Mm-hmm. Di kami kan juga seperti itu kejadiannya karena ada berita tentang Zoom. Kemudian akhirnya sesi biasanya face to face sama murid melalui Zoom, kami kan tidak bisa laksanakan lagi. Nah, itu ada beberapa alternatif seperti itu, web, kemudian Webex, kemudian sama Hangouts yang ada di Google itu loh. Nah, dari itu semua itu kira-kira yang yang paling efektif dan juga efisien buat kita itu apa gitu. Jadi tidak melulu kita pertemuannya di melalui Telegram, sharing materi ke soal-soal lewat Google Form dan lain-lain. Kira-kira yang bagus tuh yang bagaimana gitu. Oke. Aja sih Mas James. Oke, baik. Terima kasih Bu Mareta. Pertanyaannya bagus ya. Jadi mengenai substitusi dari aplikasi Zoom. Sejauh ini Bu Mareta, kalau saya boleh tahu, sudah pernah pakai atau sudah pernah install yang mana Bu? Kemarin tuh Hangouts itu sudah, cuma saya bingung juga karena kan belum tahu bagaimana cara menggunakannya, masih otak-atik sendiri gitu. Kemudian ada Webex juga. Nah, itu juga susahnya itu nggak sesimpel Zoom gitu loh. Jadi kita masuk lagi, habis itu install. Pokoknya masuknya tuh berulang-ulang, nggak kayak Zoom yang langsung klik link, langsung masuk ke meeting room-nya itu. Itu intinya. Itu aja sih yang masih coba. Oke, baik. Oke, saya nangkap pertanyaannya. Pertama-tama sebelum saya jawab, saya mau nyapa dulu yang sudah masuk menyusul kita ya. Jadi ada Pak Hasrul, selamat datang Pak Hasrul. Kemudian ada Pak Saifur Rahman ya, selamat datang. Tadi ada Pak Habib Imroni juga, tapi sepertinya koneksinya lagi putus-putus, jadi keluar masuk. Semoga bisa bergabung bersama kita nanti. Saya akan bantu jawab dulu ya Bu Marta ya. Jadi betul bahwa dengan tiba-tiba melejitnya permintaan untuk melakukan video conference, jadi ada semacam kompetisi di sini sekarang saya lihatnya. Jadi sementara ini top of mind dan leading brand-nya adalah Zoom. Tapi karena ada Zoom digempur habis-habisan dengan berbagai macam isu, sepertinya jadinya juga kita mulai terpikirkan untuk cari alternatif kedua, ketiga, dan lainnya. Beberapa yang tadi disebutkan oleh Bu Mareta juga sudah sesuai dengan minat dari kebanyakan orang saat ini. Biasanya kalau tidak pakai Zoom, orang akan pindahnya ke Skype, pindahnya ke Google Hangout Meets, ada Webex, ada Jitsi, dan ada lagi yang lain banyak. Sebetulnya ada banyak sekali. Kalau khusus pengguna Apple biasanya akan pakai FaceTime. Dan biasanya juga kalau yang paling simpel, paling gampang ya ujung-ujungnya pakai WhatsApp video call. Jadi sebetulnya ada banyak sekali. Nah, tapi saya setuju dengan kalimat Bu Mareta yang bilang, kalau udah pakai Zoom, tapi pakai yang lain kok berasanya nggak segampang pakai Zoom ya. Ini kalimat juga dikonfirmasi sama Mas Adi gitu ya. Jadi kalau udah pernah pakai Zoom, biasanya ketemu yang lain bawaannya nggak puas. Karena fiturnya biasanya nggak lebih lengkap dari Zoom atau user experience-nya nggak seenak pakai Zoom. Yes, betul. Jadi salah satu contoh ya, saya pakai contoh yang umum aja. Jadi pakai Google Meet misalnya ya, Google Hangout Meet, itu tuh nggak bisa screen share, Bu. Jadi kalau misalkan Ibu mau coret-coret atau mau memunculkan layar, itu setahu saya kalau tidak domain edukasi tidak bisa.
Setahu saya kalaupun domain Iya. edukasi, kenyamanan share screen-nya nggak seenak di Zoom. Jadi ada Hmm. plus minusnya juga. Berarti kan skenario yang mungkin dilakukan menggunakan video conference jadinya terbatas. Nah, di Iya. sini saya mau kirimkan satu buah tulisan. Tulisan ini saya akan bagikan ke grup kelas websis khusus. Jadi saya akan forward. Nah, di sini tulisannya panjang. Ini adalah tulisan mengenai sebenarnya ini adalah respons dari pertanyaan. Ada satu sekolah yang menanyakan alternatif video conference juga Zoom. Jadi di sini ada sedikit dipaparkan mengenai benefit dari Google for Education account, emailnya sebetulnya juga jadinya menunjang Bapak Ibu kalau mau pakai Google Meet. Dan kemudian juga di sini ada sedikit informasi tambahan mengenai teknis bahwa kalau pakai Zoom itu penyedotan internetnya itu ke semua pihak yang berpartisipasi, bukan hostnya aja. Kadang ada Bapak Ibu yang suka salah paham bahwa berarti kuota internet yang habis itu hanya kuota gurunya atau pembuat meeting. Padahal sebetulnya muridnya pun mengalami penyedotan kuota internet yang sama. Terkait Zoom bombing juga kami tambahkan informasinya bahwa sekarang sih sudah lebih aman, tapi tidak cukup sampai sana. Biasanya para pelaku kejahatan digital itu juga punya siasat-siasat yang lainnya. Salah satunya adalah membagikan link yang isinya kalau kita klik, kita akan dipancing untuk mengisi data dan data kita disalahgunakan. Itu istilahnya adalah scam dan phishing. Jadi walaupun Zoom-nya sendiri tidak apa-apa, tapi takutnya ada salah satu peserta yang berbagi link yang ternyata linknya itu link berbahaya. Kemarin tuh salah satu yang sudah ketahuan itu ya Bapak Ibu, biasanya modusnya kayak gini. Kalian bosen kan di rumah aja, klik link ini yuk. Ini isinya banyak video, banyak film-film tayangan keluarga yang bisa ditonton secara gratis. Nah, jadi agak-agak tricky gitu ya, ngemas pesannya jadi seolah-olah kayak mau berbagi, tapi padahal sebetulnya itu juga ada yang ketahuan bahwa itu salah satu website untuk mengambil data. Nah, jadi nanti perlu hati-hati juga ya. Khususnya buat ibu-ibu yang nah sekarang udah ada bapaknya jadi bapak ibu yang sering banget sekarang buka smartphone, buka iPad, pasti sering banget lihat di grup keluarga atau mungkin di grup kerja ada yang bagi-bagi link. Nanti monggo dilihat dulu apakah linknya mencurigakan atau tidak, ya. Itu ya Bu Mareta mengenai Oke. mengenai alternatif. Satu yang saya mau bagi juga adalah setahu saya di Instagram Websis. Bu Mareta sudah sempat lihat Instagram Websis? Belum lihat IG. Oke, nah di kelas Websis itu juga kami, maaf, kok kelas? Di kelas sih pasti. Di Instagram Websis itu kami juga berbagi berbagai macam informasi yang sifatnya edukasi mengenai berbagai macam isu yang sedang hot. Salah satunya saya bagi di grup Telegram barusan, itu adalah 5 tips kelas dengan video conference, kemudian ada berapa lama waktu ideal belajar di rumah, kemudian dan macam-macam lagi, ada banyak tips yang kami bisa bagi. Saya sih himbau untuk di-follow, dinyalakan notifikasinya, karena biasanya yang kami upload di post itu kebanyakan juga adalah tips yang Bapak Ibu mungkin bisa gunakan di keseharian. Insya Allah sih bisa membantu ya Bu. Gitu. Di tips kelas dengan video conference ini juga sudah dimasukin nih beberapa hal yang kita bahas di kelas, tapi ada juga yang baru gitu ya, kayak bicara perlahan dan berjeda. Nah ini sebenarnya kan ini yang nggak kita bahas di kelas ya, dengan asumsi bahwa Bapak Ibu adalah presenter yang handal, jadi ini mungkin nggak kebahas. Tapi kalau bisa baca di sini,
Artinya informasinya akan dapatnya utuh dan lengkap. Nah, itu dari saya. Tentunya selain di sini, di Websis Media juga nanti pada waktunya Bu Mareta juga akan dapat akses untuk modul yang penuh. Ditunggu tanggal launchingnya ya, Bu. Gitu. Iya. Nah, ya. Nah, Kasih. kemarin harusnya Websis ke Bali untuk pembekalan yang SD, tapi tertunda ya karena situasi Iya. ini. Jadinya mari kita pembekalan dari jauh dulu ya, Bu. Iya, Mas, masalahnya teman-teman Ya, juga masih gamang gitu ya. loh. Ini kan sebentar lagi nggak jelas lagi ke Betul. apa namanya keputusannya bagaimana. Ya gitu. Satu hal yang saya tahu itu bahwa tim sekolah juga tetap tim pemimpin dalam hal ini itu juga melakukan pembekalan jarak jauh, Bu Mareta. Jadi Iya, sebetulnya sudah sih kok. dari manajemen juga sedang menyiasati. Jadi semoga tetap bisa berjalan sesuai rencana awal ya, Bu ya. Iya, amin. Kemarin juga sempat bicara ngobrol sama Pak Rizal juga. Ya akhirnya buat pembelajaran mandiri gitu, kayak websis tapi dalam versi khususnya hanya Hmm, SD saja nah ya. gitu. Mantap. Nanti kalau itu boleh tuh Bu di-share ya. Nah, yang seperti itu biasanya inovasi-inovasi yang seperti itu yang saya harapkan bisa di-share di forum gitu. Insya Allah bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Nah, Oke. terima kasih ya Bu Mareta. Sama Mas James. Saya mau mengucapkan selamat bergabung juga untuk yang baru bergabung. Ada Bu Novi, ada Bu Reska. Tadi Bu Reska masuk duluan ya. Tadi karena saya sambil liatin ruang tamu, jadi saya ngeklik. Pak Hasrul juga, selamat datang Pak Hasrul. Wes, pakai batik loh, walaupun di rumah aja, tapi pakai batik tampan banget Pak. Wes, sedap, keren. Ada lagi nggak ya yang baru bergabung? Ya itu ya, Bu Tiwi. Selamat bergabung Bu Tiwi. Ya, jadi kita sudah lumayan rame nih, sudah 10 orang. Saya kasih brief singkatnya. Jadi buat yang baru bergabung, selamat datang. Barusan kita awali dengan tanya jawab. Jadi mengenai alternatifnya Zoom bisa pakai apa. Di grup kelas khusus, tadi saya sempat kirimkan ada tulisan singkat mengenai alternatif. Juga dengan tips kelas dengan video conference, semoga bisa membantu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Zoom itu jadinya tidak mau dipakai atau dikurangi penggunaannya, bisa disubstitusi dengan aplikasi yang lain, tapi tentunya dengan ada plus minus gitu. Kami bisa bilang Zoom yang paling lengkap fiturnya dan paling ringan sejauh ini. Tapi bukan berarti jadinya aplikasi sampingannya tidak bisa dipakai. Jadi kami sangat persilahkan gitu. Sekarang saya akan lanjut nih, mumpung sudah lumayan ramai, sudah seru nih 10 orang ya. Jadi saya mau buka untuk sesi sharing pertama. Jadi di sini saya ingin membebaskan, menyediakan tempat kepada Bapak dan Ibu yang bersedia untuk sharing. Saya ingat di pekan lalu itu sudah ada Ibu Tiwi dan Ibu Diah yang sharing, tentunya tetap diperbolehkan untuk sharing lagi. Justru kami sangat senang sih kalau Bapak Ibu mau berbagi lagi. Di luar itu ada juga yang betul-betul baru bergabung di sesi sharing ya. Ada seingat saya Pak Hasrul ini baru pertama kali mulai aktif lagi di kelas Websis. Siapa tahu langsung mau datang dengan sebuah sharing ya. Jadi sangat diperbolehkan. Kira-kira siapakah yang mau sharing di sesi 1? Saya akan serahkan ke forum. Kayaknya Bu Betty udah siap-siap nih Bu Betty nih. Untuk kalau saya, ini aja ya sharingnya Mas. Oh, oke. Bu Betty ini bener mau sharing Bu? Kalau mau sharing saya mau intro Sharing dulu. tapi, oke, siap. Gitu. Ibu sharing nih Bu, sesi 1 mau? Tapi saya nggak sharing sih, cuman apa ya, karena belum itu Mas. Tugasnya yang kemarin saya udah bikin dan udah ke kelas juga sudah. Tapi hasilnya belum dapat. Oh, nggak apa-apa Bu. Kalau gitu mungkin bisa juga yang Oke. dibagikan adalah persiapan sama prosesnya juga nggak apa-apa.
Jadi kalau gitu kita ketok palu, mungkin Bu Betty mau coba sharing ya Bu? Oke. Jadi seingat saya berarti ini sharing pertama dari sekolah Ibu nih. Wah, asik. Ya. Nanti ini ada rekamannya Bu. Jadi nanti rekamannya insya Allah sih saya rapikan, kemudian nanti bisa juga dibagi ke teman-teman yang lain. Setahu saya kemarin Oke, siap. dari Pak Anwar sama tim yayasan juga kemarin nanya ada yang sudah sharing belum dari tim guru gitu. Nanti saya juga jadinya bisa Oke. video ya ke mereka gitu. Oke. Terima kasih Bu untuk kesediaan sharing. Bapak Ibu silakan dilihat Ibu Betty yang background-nya always happy, yang gambar bunga ini itu adalah guru di SMP Islam Al-Azhar Sifa Budi, Cibubur Cilengsi. Jadi di Cibubur ya Bu ya. Perbatasan Oke, ya. Cibubur Cilengsi kayaknya. Nah, Heeh. beliau sekolahnya baru mengadopsi teknologi itu di tahun ajaran baru ini. Jadi dari Agustus berarti baru sekitar 8 bulan ya. Jadi mungkin ada yang fasenya mirip seperti SD 17 jadi ya, mirip. Kemarin sempat dikunjungi sekolahnya oleh seorang yang luar biasa. Itu adalah Ibu Nur. Ibu Nur. Ibu Nur itu adalah seorang dari Apple langsung ya, itu yang di bagian Apple Education. Jadi mensupervisi penggunaan teknologi, mensupervisi inovasi di sekolah yang pelaksanaannya itu menggunakan teknologi Apple. Jadi kemarin tuh sekolahnya sempat dapat sebuah visit yang luar biasa. Nah, makanya guru-gurunya dari ceritanya itu kemarin juga jadinya semangat berinovasi. Sudah pameran digital itu 2 kali, ya. Dan kita bisa dapat kesempatan untuk mungkin mendengarkan sharing sedikit dari Bu Betty mengenai salah satu contoh pelaksanaan KBM-nya ya Bu ya. Oke, kita coba. Baik. Mari Bu, waktunya saya persilahkan untuk Bu Betty boleh berbagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. kalau Mas Jim panggilnya Bu Betty, kan saya biasanya Bu manggil Ibet, diri ya? sendiri Bu Ibet. Iya. Iya. Terus saya di Al-Azhar, ngajarnya kelas 7 sama kelas 8 SKS. Nah, kebetulan karena ngajar di SKS, materi kalau yang lain itu semester 2 ya, sekarang mau ke PAT. Kalau saya justru semester 1 karena dia SKS. Nah, kemarin didapat tantangan dari Mas Jem kan membuat skenario KBM tingkat sedang yang belajar untuk share produk dan reasoning join itu ya Mas ya. Nah, itu kemarin sudah saya membuat contoh KBM untuk tingkat sedang. Menurut saya itu udah tingkat sedang, ya kan. Nah, kemudian kan saya juga pengen mencoba kalau cuma nulis doang tapi nggak dipraktekkan ke anak juga kayaknya saya cari gimana caranya supaya bisa dipraktekkan ke anak. Nah, kemudian pas materinya itu saya pluralitas masyarakat Indonesia karena mata pelajaran saya IPS. Nah, kemudian saya cari pluralitas apa yang bisa anak-anak belajar kelompok. Nah, kemudian saya diingat-ingat, oh iya kan di sana belajar suku bangsa, terus budayanya, termasuk juga pekerjaan. Nah, terus saya mencari-cari cara gimana caranya. Nah, kemudian kan dikasih kemarin pemaparan melalui pembelajaran kita di Websis itu. Nah, saya kepikiran, akhirnya saya bikin skenario. Nah, kemudian hal yang pertama ketika kalau materi sih sebenarnya udah disampaikan duluan juga sudah. Itu justru materi sudah selesai ya, Mas. Sudah masukin ke Classroom juga sudah. Nah, kemudian saya ke anak-anak karena itu kemarin tuh waktunya cuma 1 jam pelajaran dan itu jam terakhir jam 13.30 gitu ya. Jadi setengah 2 sampai jam 2 itu pelajaran terakhir, setengah jam. Tapi saya Zoom sama anak-anak Zoom. Ketemuannya Zoom, terus saya jelaskan pemakaran tugasnya dan
sebagainya. Hal yang pertama yang harus anak-anak untuk berkelompok adalah saya bilang membuat telegram setelah kelompok itu dibuat. Kan saya bertanya ke anak-anak, apakah kalian mau kelompoknya mau dibuat oleh Bu Ibet yang milih, atau kalian sendiri yang membuat? Karena mereka suka nanti ada yang nggak keajak kalau menurut sendiri-sendiri. Iya, benar. Akhirnya ya kan ada yang karakternya beda-beda gitu. Ada yang anaknya pendiam, nggak mau temen, nggak mau kerjasama, ada yang gitu. Akhirnya saya yang milih, tapi berdasarkan kedekatan. Jadi mereka, teman si ini, teman dekatnya ini, untuk supaya lebih gampang berkomunikasi. Dan itu pun kesepakatan anak-anak. Jadi, Bu Ibet aja yang milih, biar kita nggak saling ini gitu kan. Untuk yang laki-laki memang agak banyak, jadi takutnya mereka salah jadi nggak jadi kelompok gitu ya Mas. Akhirnya saya yang milih. Akhirnya udah jadi tuh kelompok. Saya terangin materinya, kemudian saya masuk screen dan terus dipaparkan, ini kalian begini gitu kan. Oh, anak-anak udah mengerti, siap Bu gitu. Jadi secara garis besar mereka itu per individu dulu membuat mendata keluarganya masing-masing, suku bangsanya apa, kan karena terjadi persilangan misalnya Pak D, Bude, kan nenek, kakek dari dua belah pihak, ayah, ibu, kemudian Pak D, Bude dari dua belah pihak, tante, om, tante dari dua belah pihak. Jadi saya bilang minimal 8 orang lah ada, saya bilang. Bisa jadi cari yang suku bangsanya, siapa tahu Bu, saya kakek om tantenya banyak Bu gitu kan, adik mama banyak gitu kan. Saya bilang cari yang kira-kira yang ada yang tidak kesamaannya. Nah, itu yang diambil, saya bilang gitu. Oke, kata anak-anak. Bu, ini nih kan ada terus anak yang nyeletuk. Ya udah kita ngarang aja Bu gitu. Tidak bisa karena kamu harus memvideokan wawancaranya, saya bilang gitu. Jadi kamu nggak bisa ngarang. Dan narasumbernya adalah ayah atau bunda kamu gitu. Terus kalau ayah dan bunda boleh? Boleh. Kalau ada kakek nenek di rumahmu juga boleh. Saya bilang silahkan. Nah, diituin ya Mas ya. Tapi ayah bunda atau salah satu. Kan ada juga yang kalau misalnya mereka sudah single parent atau gimana ya Mas, saya juga nggak ini. Silahkan, pokoknya yang bisa dijadikan adalah orang tua, saya bilang. Even kamu tinggal bersama nenek, jadikan nenek menjadi narasumbernya, seperti itu. Nah, terus anak-anak, udah kan saya udah sampai situ. Dan nanti kita, karena materinya cuma 1 jam, Bu Guru nanti boleh sambung lagi. Ternyata anak-anak enggak Mas, terus aja. Habis itu kan materi udah saya tutup, karena udah setengah jam ya Mas, jadi sebentar. Tapi ternyata anak-anak gercep Mas, itu langsung, dan di Telegram itu saya bilang, kamu bikin sekarang, hal pertama adalah membuat Telegram. Oke. Dan Bu Guru masukkan, karena mungkin Bu Guru memantau perkembangan kamu sampai di mana, atau Bu Guru bisa menjadi minta masukan ketika kamu nggak jelas. Oh baik Bu, itu anak-anak langsung membuat kelompok-kelompoknya Mas. Jadi langsung hari itu juga, jam itu juga udah langsung bikinnya, langsung mereka berdiskusi tuh di situ. Terus tadi pagi juga anak-anak, ini udah pada wawancara belum? Padahal hari itu tidak ada pelajaran IPS. Dan padahal itu jadi anak-anak semangatnya tinggi. Nah, baru sampai di tahap pengumpulan data dan pembentukan tim sudah gitu itu. Jadi saya sudah mendapat 5 grup tim Telegram juga sudah anak-anak. Jadi saya pun dimasukkan ketika mereka tanya apa Bu harus gimana, gini-gini mereka bertanya. Dan pemilihan ketua pun berdasarkan keputusan mereka. Jadi mereka pakai polling di grupnya, siapa yang mau menjadi ketuanya, ditulis semua orang nanti pada itu. Yang ada yang 3 atau yang 2, kan 5 orang atau 4 orang. Nah, dia yang ditunjuk. Jadi mereka musyawarah lah di situ gitu. Saya senang sih anak-anak gercep. Nah, baru sampai tahap situ aja. Saya kasih waktunya kan seminggu tuh Mas. Untuk membuat ini tadinya setelah nanti itu, jadi skenarionya itu setelah si data dikumpulkan, nanti mereka
kan berkumpul kan ya, nanti didiskusi, kemudian baru membuat laporannya. Laporannya bisa menggunakan tabel, terus dibuat menjadi video presentasi, kemudian divideokan seperti kita membuat video presentasi. Tapi saya bilang, setiap anak harus menyumbangkan suaranya dalam video presentasi itu. Jadi nggak cuma satu orang. Terserah caranya gimana, kamu kan tinggal menjahit video-video kamu itu. Nah, sedangkan hasil wawancara adalah itu bukti kalau kamu sudah membuat gitu. Kalau itu nggak maksudnya nggak ngarang gitu kebetulan. Gitu. Terus nah nanti setelah menjadi video presentasi si itu selain data yang kamu dapat, kamu juga harus menyimpulkan. Jadi kesimpulannya pluralitas di dalam keluarga kelompok kamu itu seperti apa? Saya bilang gitu. Jadi terjadi pluralitasnya di mana? Apa nanti mayoritasnya apa? Ketahuan tuh suku yang terbanyak apa? Pekerjaan yang terbanyak apa? Bahasa daerah yang dipergunakan apa? Kan yang bisa diukur itu gitu. Nah itu anak-anak yang menyimpulkan sendiri. Jadi silahkan saya bilang kamu yang menyimpulkannya di dalam, masukkan ke dalam video presentasi itu. Jadi kayak kamu membuat laporan, penelitian secara sederhana. Saya bilang cuman datanya itu ditambah kesimpulan yang kamu dapat dari penemuan kamu itu apa, tapi harus satu kelompok, saya bilang gitu. Itu kamu silakan dari hasil data itu kamu olah, saya bilang. Baru nanti dikumpulkan ke classroom kalau udah jadi. Nah, barang siapa yang pertama kali ngumpul ke classroom, nanti kita presentasi di Zoom, saya bilang gitu. Jadi kita komunikasi semua tuh, lihat tuh. Nanti kelompok kamu nanti diwakilkan oleh siapa, ketuanya, untuk mempresentasikan hasil temuannya, saya bilang gitu. Gitu Mas, jadi terakhirnya seperti itu. Nah, yang pertama kali dapat ngumpulin ke kelas, sama pertama kali presentasi, mereka mendapat poin tambahan, saya bilang. Jadi mereka ada berlomba-lomba untuk cepet-cepetan, seperti itu. Walaupun deadline-nya sudah ditentukan. Nah, itu aja sih Mas. Oke. Itunya perlu data langkah-langkahnya. Saya lagi buka nih Bu. Ditampilkan. Saya lagi buka. Saya mungkin bisa bantu tampilkan ya Bu ya. Jadi dari layar nggak apa-apa. Saya izin mengambil layar. Saya sudah forward juga Bapak Ibu skenario yang Bu Betty buat. Jadi saya masukin saya forward di grup kelas Websis. Saya juga akan tampilkan di sini untuk sama-sama dilihat. Jadi ini adalah gambaran langkah yang tadi ya. Jadi saya lihat, sambil baca, oh iya betul, ini langkahnya sangat runtut. Jadi ketahuan bikin sendiri, Bu. Kemudian, sama, satu poin yang saya tadi tidak tangkap dari tulisan ini, tapi ada di narasi Ibu adalah, Ibu meminta mereka bikin kesimpulan bersama. Nah, itu tuh. Iya, di sini ada tuh, di situ. Di sini tuh ada di nomor... Nggak tahu tuh di mana, di bawah. Ya? Cuma apa saya nggak ketulis atau apa gitu. Kalau yang di anak-anak ada. Ya, kayaknya ini saya nggak ketulis di sini. Jadi saya tadi saya mengkonfirmasi, ini saya sambil bahas ya Bu ya. Jadi nanti saya bisa masukin yang kesimpulannya untuk yang tingkat tinggi aja ya? Iya, sebetulnya. Iya kan? Betul. Sebetulnya Bu, tadi saya lagi bedah. Kemudian kalau saya baca, betul bahwa skenario ini sudah tingkat sedang. Tapi begitu saya dengar narasinya bahwa tadi anak saya tuntut untuk bikin kesimpulan bersama, mereka harus masuk. Nah, itu sebetulnya bagian joint reasoning-nya. Nah, tapi belum masuk di naskah ini. Jadi saya nyari. Emang sengaja, karena kan yang kedua yang bikin template yang kedua. Ya, oh gitu. Jadi emang sengaja tapi kalau yang ke anak, kalau langkah-langkah di anak-anak kan saya pakainya keynote nih Mas. Itu udah ke anak-anak. Oh iya ya, oke. Berarti sebenarnya yang Ibu terapkan itu sudah skenario tingkat tinggi ya, gitu ya? Iya, kalau ke anak-anak sudah. Kalau di sini saya itu belum. Kan belum kepikiran kalau yang ini, karena waktu yang pas nulis yang ini kan memang sama Mas Jemnya kan disuruhnya untuk hanya tingkat sedang ya. Iya, betul. Juga tingkat sedang ya, baru kepikirannya sampai di sini aja gitu. Ya, jadi kalau saya baca di sini yang setiap anggota tim wajib mengisi suara ketika screen recording. Ini berarti kan sebetulnya Bu Betty menuntut mereka melakukan share product, betul. Jadi sudah sedang. Nah, jadi saya ini sedang nih. Tapi ternyata ada bagian di mana dituntut juga untuk
membuat kesimpulannya nanti bersama gitu ya. Nah, sebetulnya itu joint reasoning-nya. Jadi saya malah lihat berarti implementasinya sebetulnya tingkat tinggi ya pada kenyataannya. Nah, itu nggak apa-apa tuh, Bu. Nanti monggo ditambahkan aja buat nanti yang buat tingkat tingginya, ntar saya bikin yang buat template tugas yang kemarin tuh. Betul. Ya, atau bisa jadi Ibu membuat tugas yang serupa, yang mirip, mungkin modifikasi, ditambahkan dengan... Tinggal masukin, siap. Betul. Ini keren, Bu. Siap. Ini kalau saya malah nggak nyangka Ibu bisa dengan cepat, kan saya udah bikin ya, saya terapin aja ya. Sebetulnya, saya jadi ngelihat itu powernya seorang Bu Betty itu, saya sama Mas Reva itu ngangguk, saya setuju, kami sih setuju bahwa durasi jeda antara waktu belajar sama waktu praktek tuh Bu Betty itu cepet banget. Jadi cenderung singkat. Biasanya kalau baru belajar nih nggak lama, tahu-tahu udah dipakai atau dipraktek. Jadi ini adalah satu hal yang saya apresiasi nih. Ini yang muncul di Bu Betty. Semoga ya, ini ketularan juga di teman-teman yang di sekolah yang lain ya, sama mungkin juga bisa ditularkan di grup ini gitu ya. Jadi insya Allah sih, karena betul bahwa pelajaran, materi, keterampilan itu baru akan masuknya jelasnya itu kalau di praktek ya Bu ya. Iya betul. Wah, itu saya setuju banget. Makasih Bu Betty untuk sharingnya, ini bagus banget. Saya mau buka kesempatan buat teman-teman, barangkali adakah yang mau menambahkan atau mau bertanya ke Bu Betty, atau mau minta penjelasan lebih banyak mungkin mengenai yang barusan kita bedah ya? Ada? Jadi kesimpulannya, kalau saya bisa simpulkan, skenario-nya betul tingkat sedang, tapi implementasinya tingkat tinggi. Nah ini. Iya. Ntar tinggal saya masukin yang buat tingkat tingginya, bikin kesimpulan gitu ya Mas ya. Iya betul. Sip, kalau belum ada. Yang itu emang pas. Iya betul. Nanti monggo ditambahin ya Bu. Itu nanti boleh dimodifikasi. Saya juga senang dengan ada keputusan Bu Betty, kelompoknya bebasin bikin, tapi juga tetap dengan pengawasan. Karena satu hal, Bapak Ibu, biasanya kita ada situasi dilematis. Mungkin saya boleh sharing sedikit. Biasanya ketika mau minta tolong murid untuk kerja kelompok, satu sisi kita pengen mereka kerja dengan baik. Kita pengen mereka kerjanya itu optimal. Tapi satu sisi kita pengen juga semua anak itu terlibat aktif, nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang dikucilkan gitu ya. Iya betul. Kadang ketika kita meminta anak untuk bikin sendiri, malah nggak jadi. Tim yang betul-betul jadi akan jadi banget. Tim yang nggak jadi atau tim orang-orang yang biasanya kumpulan anak-anak yang nggak dapat kelompok biasanya akan tertati-tati. Nggak optimal. Tapi sebaliknya, kalau kita berikan arahan untuk bikin kelompoknya dari guru, biasanya ada yang jadinya ogah-ogahan atau terpaksa gitu ya. Balik lagi sebetulnya ini kan kita ngomongin masalahnya kematangan seseorang untuk bekerja sama ya, gitu ya. Mungkin untuk di unit SMA sudah tidak terlalu berasa atau berasanya irisannya sedikit. Tapi kalau di SMP dan di SD, waduh, ya itu, waduh. Iya benar. Terasa banget ya. Saya langsung lihat nih guru SD, guru SMP senyum-senyum gitu. Jadi, waduh, karena memang itu jadinya ada satu soft skill yang perlu didorong oleh gurunya, itu bagaimana sih belajar bekerja sama dari sejak dini. Satu tips yang saya bisa berikan adalah karena sekarang sudah menggunakan teknologi, ini khususnya yang sudah dua arah, kalau yang Bapak Ibu yang sudah anaknya pakai teknologi, kalau teknologinya iPad sebetulnya lebih memudahkan, tapi pakai teknologi yang lain juga bisa. Sebetulnya cara membangun tim itu adalah membuat setiap orang itu sadar bahwa dirinya itu berharga atau punya kontribusi untuk yang lain. Caranya sangat sederhana banget. Biasanya di awal itu saya akan minta murid-murid itu untuk membuat sebuah ciri khas pribadi dalam kelompok. Atau saya bisa minta ibaratkan kelompok kamu sebagai sebuah objek, kemudian tuliskan kamu itu adalah bagian apanya. Jadi biasanya di awal kalau saya bikin kelompok, saya akan minta mereka kasih nama kelompok,
sebuah objek atau sebuah hewan, kemudian setiap anggota kelompok menjadi bagian dari objeknya atau bagian dari organ hewannya. Jadi sebetulnya itu secara tidak sadar itu menginsep mereka untuk, oh saya adalah gigi dari kelinci, atau saya adalah ekor dari kuda. Jadi kuda kalau nggak ada ekornya gini bukan kuda. Nah, itu hal yang kecil banget, simple praktis banget, tapi itu bisa jadi pengondisian yang bagus. Sebetulnya kembali lagi anak-anak di usia tersebut itu butuh dibantu pengondisiannya sebetulnya. Jadi nanti monggo dicoba, itu pasti simple banget, tapi manfaatnya akan terasa kelihatan begitu dinamika di antara mereka. Apalagi ketika guru nanti waktu feedback menyebut kembali, oke, coba kuda, sekarang kelompok kuda presentasi. Ayo sekarang presentasi kita mau mulai dari mana? Tolong ekor ngomong dulu ekor. Ayo sekarang kaki, coba kaki tambahin. Rambut, ayo coba tambahin rambut. Jadi setiap orang itu betul-betul mereka menghayati dirinya sebagai bagian dari kelompoknya. Itu strategi yang simple banget. Saya coba bagi di sini. Siapa tahu nanti Bapak Ibu tertarik coba praktek ya. Itu lucu banget. Terima kasih Bu Ibet untuk sharingnya. Sama-sama Pak. Iya Mas Jem. Sama-sama. Saya perlu data-data yang itunya nggak perlu ini. Nggak perlu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti mau, tadi sih saya udah bantu tampilin, nggak apa-apa. Itu udah ada kayak itu. Terus ada yang buat dari yang ke anak-anak juga sebenarnya langkah-langkahnya ada. Ada juga contoh kelompok telegramnya juga ada. Nah, kalau itu boleh Bu. Kalau yang Ibu mau tunjukin sampel itu boleh. Nanti tolong Ibu screenshot barangkali atau Ibu. Udah. Tinggal kirim ke Mas Jem. Dikirim di grup aja. Oh ya, oke siap. Jadi nanti biar teman-teman bisa lihat visualisasinya. Oh, ini yang barusan ditampilin sama Bu Ibet ya. Ibet, baik Pak, siap. Terima kasih Bu Ibet. Sama-sama. Senang deh Bu Ibet bisa berbagi di sini. Iya. Saya selanjutnya mau kita akan masuk ke sesi kedua. Tapi saya lihat tiba-tiba ruangannya jadi ramai banget ya. Wah, ternyata baru pada selesai agenda masing-masing, kemudian sudah menyusul. Saya mau ngucapin selamat datang dulu satu persatu. Saya sapa dulu, dari ruang tamu sudah pindah ke dalam, Ibu Sugiharti. Halo Bu Sugi, selamat datang. Hai Mas Jem. Apa kabar? Iya, lagi multitasking nih. Lagi multitasking. Ya Bu, monggo Bu, disambil nggak apa-apa. Insya Allah tetap bisa keserap. Ya. Iya, di samping saya ada murid saya yang konsul juga. Oh, oke. Oh, tatap muka, Bu? Enggak, lewat Telegram. Lagi oke. OSN. Hebat banget sih, Bu. Multitasking. Bisa loh ya. Iya, dia konsolnya jam segini sampai ntar malam. Nggak apa-apa. Kalau gitu selamat membimbing ya, Bu. Iya. Bu Anis, halo Bu. Ya, ada Bu Anis juga di sini ya. Iya, Mas James. Selamat datang. Iya, Mas James. Iya, Mas James. Ibu Dian Baby, kemudian Bu Dwi. Halo Bu Dian Baby dan Ibu Dwi Setianingsih. Kemudian ada Iya, halo Mas Jem. Halo Ibu. Iya, halo Mas. Selamat bergabung. Setelah ada Bu Ganis juga tadi, kalau Bu Nelly sudah nyimak dari awal ya, tapi saya belum sapa. Halo Bu Nelly. Ya, selamat bergabung. Kemudian ada Pak Ridwan ya, tadi Pak Ridwan. Halo Pak. Dan Bu Yohana juga. Saya tadi udah lihat, udah nyimak ya. Halo Ibu. Sedang berusaha bergabung dengan kita Pak Rijal, cuman Pak Rijal sepertinya terkendala koneksi. Nah, tapi nggak apa-apa. Emang susah koneksinya? Saya lama baru bisa nyambung. Betul, saya juga di awal tadi sempat nyangkut-nyangkut Bu. Semoga nggak nyangkut-nyangkut lagi ya. Ini kayaknya jam segini jam kritis nih. Iya. Internetnya juga ngantuk kayaknya. Nah, terima kasih di awal tadi sudah ada sesi tanya jawab dan juga sudah ada sesi sharing Bu Betty. Jadi kita sudah lewat 2 sesi, tapi tenang aja Bapak Ibu, waktunya masih banyak, masih ada kurang lebih maksimum 1 jam. Pasti masih ada 2 atau 3 topik yang bisa dibagi. Insya Allah semoga nanti bisa saling memperkaya lagi. Sekarang saya mau buka sesi sharing narasumber yang kedua. Saya bebaskan kepada Bapak dan Ibu siapakah yang mau sharing. Hari ini sudah Bu Betty sharing. Bu Betty itu berarti perdana dari SMP Al-Azhar Sipa Budi Cibubur ya. Jadi selamat Bu, udah pecah telur juga sekolahnya. Jadi siapa tahu nanti ada rekan satu sekolah yang mau ikutan juga boleh.
Saya juga mengharapkan dari Bapak Ibu guru dari sekolah lain yang mau sharing juga boleh. Topiknya bebas. Bu Betty baru saja sharing skenario kerja tim. Kalau Bapak Ibu ada yang mau sharing temuan di lapangan yang lain, mau sharing manuver-manuver manajemen yang seru-seru kayak Budiah minggu lalu, atau mau sharing respons orang tua atau respons murid, boleh juga. Ya, jadi tidak dibatasi. Saya tunggu ya, saya kasih ke forum, kira-kira siapakah yang bersedia untuk angkat tangan kemudian sharing. Saya tunggu ya. Kalau nanti terlalu lama dan tidak ada, mungkin saya akan selingi atau Bu Betty akan tunjuk saja gitu, pengen tahu dari siapa. Ya, saya sambil lihat ya. Ada barangkali yang mau sharing? Di sini saya lihat yang rame itu dari rombongan ada Budi Mulia nih ramai, ya ada bertiga. Dari Bali sih selalu ramai, biasanya gabungan banyak unit, selalu ramai. SD 17 juga ada perwakilannya, hari ini ada 2 orang, seperti biasa ya. Kompak banget nih kalau Bu Tiwi sama Budi biasanya. Ada dari SBC ramai ya hari ini sebenarnya ya, SD dan SMP-nya ya. Jadi proporsinya ini ya, seimbang. Jadi kalau ada yang mau sharing, rekan-rekan boleh. Saya mungkin mau stimulus dengan beberapa topik ya, stimulus dengan beberapa pilihan topik. Kalau ada Bapak Ibu yang mau mungkin cerita implementasi Zoom, atau alternatif penggunaan Zoom, Google Meet gitu ya. Setahu saya di Budi Mulia lagi mau mencoba tuh ya. Kemudian kalau misalnya di titik ini mengenai ujian online, kemarin sudah selesai dengan ujian online ya. Mau sharing juga boleh. Atau mengenai temuan-temuan pelanggaran belajar di rumah, bisa juga untuk kita studi kasus ya. Atau kalau mau diskusi mengenai antusias murid yang muncul setelah adanya upgrade skenario dari Bapak Ibu. Tadi Bu Ibet juga sedikit singgung ya bahwa anak-anak jadi antusias nih, langsung bikin kelompok sendiri tiba-tiba, terus bikin grup Telegram. Nah, mungkin kalau ada yang punya cerita seperti itu juga boleh dibagi. Saya persilahkan waktunya ya. Ada barangkali yang mau sharing apapun? Ada Bu Tiwi ya. Jadi saya akan ke Bu Tiwi. Berarti ini adalah periode 3 minggu berturut-turut ya, Bu Tiwi. Ada bisa berbagi ya. Wah, saya senang sekali kalau Bu Tiwi bisa ada. Bu Siva mana Bu Tiwi? Iya, Bu Siva. Bu Sivanya hari ini nggak hadir ya, benar. Jangan Bu Siva. Iya, ya. Biasanya 3 sekawan ya, Bu ya. Iya, Bu. Mas James, saya mau nyolek Bu Dwi dulu nih sebetulnya nih. Maksudnya bosan kali kalau sama saya terus. Masa sih enggak, Bu? Dan kebetulan kan kita grup Telegram kelas. Kebetulan saya dan Bu Dwi kan mengajar sama-sama di kelas 4. Oke. Kemudian kita sudah dari sejak lockdown tanggal 16 April itu kita sudah buat Telegram udah ke anak-anak. Ya? Kenapa? Waktu itu ya di Mandiri. Mandiri. Kemudian akhirnya kita buat grup Telegram, isinya di situ anak-anak misalnya dari kelas 4A, B, C, dan D, karena kita ada 4 paralel kan ya. Dan di dalamnya itu, kebetulan memang yang membuat ownernya itu Bu Dwi. Kita kemudian dimasukkan semuanya di semua kelas tersebut, agar saling mempelajari, agar saling mengawasi gitu. Jadi memang pernah ada pengalaman saya ngajar. Mungkin kalau orang ngajar itu kan nggak terlalu
sikap dan perilaku anak-anak ya, karena kan kita ada jadwal saya di jam berapa, Bu Dwi jam berapa, ibu guru lain yang jam berapa, dan ada lagi jam berapa gitu kan. Nah itu kita ada pengalaman bahwa kita saling mengawasi dan pernah Bu Dwi menegur anak murid yang pada saat itu saya sedang mengajar gitu. Jadi sebenarnya saya ingin mencolek men-sharing itu gitu. Boleh. Kalau gitu ini sepertinya akan jadi bentuknya duet lempar gitu ya. bola. Okay. Ini sepertinya jadinya akan bentuknya maksudnya. Akan duet nih Bu ya. Kayaknya bentuknya jadinya sharing duet. Kalau gitu nggak apa-apa. Berarti saya nangkapnya berarti informasi ini dialami bersamaan oleh Bu Tiwi sama Bu Dwi. Betul. Kalau misalnya mau di sharingnya duet nggak apa-apa, boleh banget. Nanti mungkin jadinya informasi kita bisa dapat lengkap ya, Ibu ya. Iya. Boleh, Bu. Saya mute dulu aja biar diawali oleh Bu Dwi ya. Boleh. Oke, kalau gitu saya pindah spotlight-nya ke Bu Dwi ya. Oke, saya spotlight videonya, cering ya. Oke. Ya. Yes. Okay. Makasih Mas Jem. Assalamualaikum teman-teman ya. Makasih Bu Tiwi, saya udah dicolek-colek. Jadi sebenarnya sih mau berbagi pengalaman aja ketika ya maklumnya namanya anak-anak SD di kelas 4 itu memang lagi sedang-sedangnya Mas Jem. Jadi mereka kadang suka misalkan kita sudah menggunakan anak-anak kalau ingin mengeluarkan pendapat pakai hashtag pendapat saya, kita seperti semua yang kelas websis ajarkan. Jadi kita terapkan selama seminggu ini karena ada isu-isu tentang Zoom, apalagi di anak SD sangat rentan karena di kelas reguler itu mereka rata-rata menggunakan akun email orang tuanya. Oke. Jadi karena kita khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya seminggu ini Zoom kita off-kan dulu. Jadi kita belajar via Telegram. Nah di Telegram alhamdulillah sih kelihatan anak-anak yang aktif itu yang mengeluarkan pendapat, yang bertanya gitu ya. Nah, ceritanya karena notif itu masuk karena saya owner semua 456, kebetulan saya yang membuatkan gitu kan grup Telegramnya. Saya membuatkan grup 456, kemudian semua walasnya juga saya jadikan admin. Mau nggak mau saya ada notif-notif itu masuk ketika saya sedang mengajar, Bu Tiwi sedang mengajar juga, ketahuan nih, kebetulan itu memang pas lagi kelas saya, waktu itu Mekah, padahal sayanya sedang mengajar di kelas lain. Akhirnya saya japri anaknya saya japri, saya bilang, jika memenuhi chat, maka ibu ban, gitu. Akhirnya, dia, iya bu, ya udah setelah itu, grup aman, gitu. Dan itu, jadi saya secara nggak langsung wali kelas bisa melihat, di kelas lain, gitu. Karena kita semua ada di 4 kelas itu gitu. Jadi selama seminggu ini alhamdulillah sih ketika kita belajar via Telegram anak-anak kelihatan tuh aktif. Jadi seperti live aja kita pakai video recording. Kan kalau di Telegram itu kan nggak hanya screen recording, ada video recording juga ya. Kita coba pakai video recording, menyapa anak-anak, kemudian membuka dengan mengirimkan video pembelajaran dulu. Setelah itu siapakah yang sudah menonton, siapakah yang sudah berulang-ulang nonton gitu. Terus kita kirim pollingnya, setelah itu baru kita mintakan pendapatnya, baru kita kirimkan pertanyaan, terus siapa yang bisa menjawab pertanyaan paling cepat. Itu sangat berjalan efektif sih Mas Jem di Telegram itu. Dan enaknya di Telegram itu kan review materi yang kita berikan juga ada di medianya Telegram itu gitu. Jadi ketika ada anak yang baru datang, Bu, aku terlambat, dan dia bisa melihat reviewnya itu ada di Telegram gitu, di media Telegram. Mungkin kalau di Zoom juga, kalau anak SD ya kadang yang aktif itu paling beberapa orang, sisanya ada yang asik dengan fiturnya lah, ganti-ganti profil foto lah, apalah gitu. Itu. Jadi dia ke-distract sama hal-hal lain gitu. Nah, selama seminggu ini kami mencoba juga teman-teman nih, kebetulan saya, Bu Tiwi, Bu Syifa, teman-teman yang lain juga, kita berusaha mencoba mencari alternatif lain selain Zoom yang aman gitu. Kita sini dari kemarin mau coba Webex nih Mas Jem nih rencananya. Gitu, Webex ini fitur-fiturnya sih hampir sama kayak Zoom.
Tapi katanya sih lebih aman gitu. Hmm. Kita baru mau coba sama beberapa guru dulu sebelum itu disonding ke murid-murid gitu. Karena memang sudah ada masukan juga dari beberapa orang tua murid yang memang kebetulan orang tua murid ini juga dosen gitu ya, yang sering mengajar kepada mahasiswanya. Ada yang pakai Microsoft Teams, ada yang pakai Google Meet, ada juga yang pakai Webex. Tapi kita mencoba yang pas ini kira-kira kita karena butuh papan layar yang coret-coret gitu ya. Jadi kayaknya kita sementara ini mau mencoba Webex nih Mas Jem nih. Oke. Coba dari Zoom mau ke Webex nih. Kita lagi masih dari kemarin tuh saya, Bu Tiwi, Bu Betty, guru IT di sekolah, kita mencoba mempelajari dulu lebih dalam sebelum kita sounding ke anak-anak gitu. Itu aja sih. Pengalamannya itu aja, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pengalaman yang lebih ekstrim lagi dari kita gitu, biar saling berbagi. Itu aja sih sementara ini dari SD Bintaro sih seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Dwi. Saya lihat ada Bu Sugi angkat tangan. Sebelum ke Bu Sugi, mungkin saya mau ke Bu Tiwi dulu ya. Barangkali ada suplemen informasi dari Bu Tiwi. Lalu nanti saya ke Bu Sugi ya. Saya coba. Bu Tiwi, barangkali ada pertambahan, Bu? Iya, oke. Dari Bu Tiwi, silakan, Bu. Oke, makasih. Iya, Mas James. Yang disampaikan Bu Dwi itu benar. Selain mungkin karena ini kan kita learn from home-nya juga diperpanjang ya. Kita menjalin hubungan psikologi dengan murid itu dengan meminta anak-anak, ini mungkin sekedar sedikit masukan ya. Dan juga apa yang testimoni yang sudah pernah kita lakukan, minta anak-anak untuk kirim foto mereka ketika sedang belajar. Kemudian kita jahit itu menjadi sebuah video, kita share ke mereka, kita minta itu jadikan status dan sebagainya. Bahkan kemarin karena ini menjelang Ramadan, Bu Dwi juga membuat sebuah, mungkin Mas James juga sudah lihat ya, ada di sosial media. Itu lebih kepada memberikan jalinan kita menunjukkan lah kita itu ada hubungan keterikatan, betul, perhatian. Kok susah amat dia ngomong gitu. Soalnya udah mulai sentimental. Iya. Jadi kita ingin ada keterikatan dengan anak-anak, bahwa kita ini menunjukkan perhatian ke mereka. Kemudian responnya juga alhamdulillah. Jadi nggak hanya video, ada foto-foto juga, bahwa kita mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya kepada orang tua, bahwa mereka selama ini telah mendampingi anak-anaknya untuk belajar, pastinya dengan adaptasi yang luar biasa gitu. Mungkin itu. Bu Sugi mohon maaf ya duluan. Menambahkan. Bu Tiwi, santai aja. Iya, terima kasih Bu Tiwi. Bu, terima kasih untuk tambahannya. Itu tips yang sangat bagus banget tadi tentang bagaimana menjalin keterikatan ke anak-anak di tengah situasi belajar di rumah ini juga bagus banget. Insya Allah bisa ditambahin lagi. Saya langsung pindah ke Bu Sugi coba ya. Barangkali Bu Sugi punya respons atau punya tanggapan atau mungkin pengalaman seru. Saya ingin merespon cerita Bu Dwi dan Bu Tiwi ya soal Zoom gini. Selama ini kalau saya merasakan sih Zoom itu memang selama ini yang paling efektif. Nggak tahu ya dibanding Webex saya belum tahu. Tapi kalau kata teman-teman itu Zoom itu paling murah gitu ya. Kan otomatis semua guru pasti berhitung kuota juga. Ya alhamdulillah karena saya pakai wifi nggak kerasa. Jadi hal-hal yang nggak diinginkan di mana ya Bu ya? Yang saya dengar Zoom ini katanya omongan kita itu bisa direkam orang gitu ya. Tapi kalau untuk dunia pendidikan kan itu hanya berisi keterangan-keterangan guru gitu. Nah, ini saya ingin tahu sebenarnya hal-hal yang tidak diinginkan ini apa ya? Mungkin saya juga bisa lebih waspada gitu. Terima kasih. Oke, baik. Bu, terima kasih Bu. Berarti Bu ada sedikit sharing mengenai tambahan ya dari pengalaman bahwa Zoom memang paling ringan sejauh ini, yang paling memberikan benefit untuk situasi ini. Tapi ada, kalau tadi dari narasi Bu Dwi, ada kita berusaha mengurangi potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, nah di sini saya mungkin bisa bantu nambahin ya Bu ya. Jadi biar saya melengkapi. Jadi saya
mungkin ini ada beberapa Bapak Ibu yang sudah dapat pemaparan dari tim Websi sebelumnya, ada juga mungkin yang ini baru pertama. Jadi Zoom itu ini situasinya saya gambarkan. Zoom itu mengalami peningkatan pengguna dari 10 juta jadi 250 plus juta sekarang. Jadi naik 25 kali. Surga dunia nih kalau dari segi finansial. Tapi sebetulnya ada lonjakan ini memberikan dampak juga ke mereka karena pada dasarnya mereka tidak bersiap-siap tuh untuk mendapat orang sebanyak itu dalam waktu seketika. Jadi mengenai isu adanya keamanan, mengenai isu adanya kebocoran privasi yang terjadi selama ini ya Bu, itu yang paling berat itu di dua hal ini. Jadi keamanan dan privasi. Saya akan langsung ke privasi ya, karena yang tadi kan berarti kan ngomongin karena anak banyak yang menggunakan email orang tuanya, kita nggak sebisa mungkin mencegah emailnya nanti jadinya bisa kenapa-napa. Sebetulnya yang paling banyak beredar itu kalau dari segi privacy itu adalah rekaman-rekaman ini, rekaman-rekaman video percakapan ini bocor di internet dan bisa ditonton orang lain. Nah, sebetulnya betul seperti kata Bu Sugi, karena kan isinya keterangan guru ya atau sharing ya. Iya. Kalau bocor nggak apa-apa dong sebetulnya. Malah pengennya kita bocorin sebanyak-banyaknya malah pengennya ya. Betul. Hal baik. Betul. Nah, yang berbahaya adalah kalau isinya itu berisi rapat atau meeting strategis. Misalnya, nah, itu. Lawan kompetitor. Perusahaan. Rahasia perusahaan. Company ya. Di company biasanya. Kalau institusi pendidikan, kami tidak terlalu lihat itu jadi hal yang risau lah. Ya, merisaukan. Nggak terlalu risau. Betul. Nah, tapi ada satu hal dari segi privacy itu yang sebetulnya cukup berbahaya adalah di Zoom, Bu, itu sangat mungkin pesertanya membagikan link-link yang ternyata itu mengambil data dari emailnya. Jadi, kalau misalnya yang kebayang di saya, misalnya peserta nih ada yang tiba-tiba di chat, lihat deh link ini bagus loh, isinya banyak film-film gratis buat ditonton sama keluarga. Kalau kemarin di WhatsApp banyak yang beredar seperti itu. Nah, ternyata link itu kalau diklik itu mengarahkan Bapak Ibu untuk nonton, tapi ternyata di situ ada upaya jahat. Upaya jahat dalam artian sebenarnya itu sedang diretas atau dicuri datanya. Nah, jadi yang kita takutkan adalah karena anak pakai email orang tua yang dipakai bekerja, ya ada informasi perbankan atau informasi finansial atau informasi yang lain, saya nggak tahu gitu ya, kehidupan pribadi dan lain-lain, bisa jadi aja nanti itu dicuri orang. Nah, sebenarnya ketakutannya di sana. Jadi itu salah satunya ya Bu. Apakah skenario-skenario lain? Seharusnya kalau memikirkan bahwa banyak juga orang pintar yang jahat ya Bu, sebenarnya sih jangan-jangan ada juga mekanisme yang kita belum tahu. Tapi di titik ini sih Zoom itu punya komitmen untuk menyaring betul upaya-upaya jahat seperti itu. Jadi dari segi keamanan dan privasi sih senantiasa ditingkatkan. Iya, pakai admit itu ya. Betul. Salah satunya kan masuk ke ruang tamu baru bisa masuk ini, itu salah satu upaya yang untuk keamanan. Untuk privasi pun demikian, kalau Ibu perhatikan di layar Ibu sekarang yang tadinya ada tulisan angka-angka Zoom Meeting ID itu sekarang hilang, Bu. Jadi, sebetulnya Zoom Meeting ID itu adalah akar dari orang-orang bisa masuk atau bisa mengakses rekamannya. Jadi, kalau di luar negeri, dari cerita yang saya dapat, itu adalah orang lihat meeting ID-nya, angkanya diperhatikan, nanti dia akan mencoba menganalisa tuh logaritmanya. Oh, rekaman di New York begini, rekaman di Jakarta angkanya ini, rekaman di Thailand angkanya ini. Kesamaannya ini, bedanya ini. Nanti dia bisa mengira-ngira tuh, Bu. Oh, selalu 7-9 digit. Berarti kalau saya masukinnya, oh user yang premium sama user yang free, angkanya ini. Wah, berarti jangan-jangan kalau kodenya ini, saya bisa akses rekaman ini. Tuh. Nah, itulah kenapa kemarin kejadiannya kan ada orang bisa masuk ke rekaman, bisa masuk ke kelas yang sedang berjalan di sebuah sekolah, dan kenapa orang-orang bisa mengambil rekaman tertentu
di websitenya Zoom sebelum diproteksi. Jadi sebetulnya sih memang ini di awal tuh meresahkan kalau tidak ada upaya penanggulangannya. Tapi sejauh ini sih Zoom terus memperbaikinya sih. Hanya saja kalau memang Bapak dan Ibu merasa kelelahan dan kesulitan untuk menghandle kecemasan orang tua, bahkan setelah diedukasi, tentunya alternatif yang lain sangat boleh dipertimbangkan. Jadi kami sih Websis tuh punya bercandaan Bu di internal bahwa kita kayaknya sering promosiin Zoom banget deh itu. Ini padahal kita nggak dibayar nih sama Zoom gitu ya. Di endorse kali. Kita nggak di endorse nih. Tapi sebetulnya poinnya adalah ini kan jadinya testimoni dari pengguna ya. Sebetulnya dari kami sih merasakan memang ini yang paling cocok dari spek fitur dan aplikasinya. Tapi memang kalau ada situasi seperti itu dan sekolah dipaksa untuk cari alternatifnya, itu sangat terbuka juga. Gitu. Iya. Seperti itu Bu. Jadi tambahannya, Gitu. pertanyaannya bagus banget. Sesi ini juga jadi sesi yang lengkap sekali menurut saya. Artinya ada dari Bu Dwi ke Bu Tiwi ke Bu Sugi. Mas Jim kalau di SMA karena email anak-anak udah yang satu nama belakang, nama anak dan nama sekolah itu, jadi tidak pakai akun orang tua ya, karena mungkin saya SMA jadi saya nggak merasakan hal tersebut gitu. Kalau memang keterangan saya mau di hack orang silahkan aja penjelasan saya gitu. Saya ingat karena di SMA, sebagai informasi di SMA Ibu Sugi mengajar itu 3 angkatannya semuanya sudah Smart Classroom. Sehingga jadinya kecemasan itu tidak terlalu berasa ya. Semua anaknya sudah pakai sch.id berarti ya. Betul. Nah, jadi mungkin itu jadinya tidak jadi isu yang diangkat di sana soalnya jadinya Ibu ya. Betul, enggak. Selama ini enggak ada keluhan. Kemarin itu ribut di grup juga. Gimana kalau kita ganti, kebanyakan guru itu keberatan karena aplikasi yang lain itu kuotanya lumayan mahal gitu. Jadi segi finansial kan kita nggak tahu nanti ada pengganti atau enggak. Yang jelas kita kan mandiri. Ya. Gitu aja Mas Sim. Baik, terima kasih Bu Tiwi, sama-sama. Iya, Bu Tiwi terima kasih, Bu Dwi terima kasih. Barusan saya dapat update Bu Tiwi izin sholat dahulu gitu ya, jadi nggak apa-apa. Iya. Kalau nanti ada Bapak Ibu yang punya pertanyaan buat Bu Tiwi, Bu Sugih atau Bu Dwi, boleh disimpan dulu, nanti insya Allah kita bisa susulkan layankan di akhir. Ya. Nambah satu lagi dong. Boleh Bu. Kok peserta ini yang SMA jarang ya? SMA yang ikut, peserta dari guru SMA yang ikut tampil di Zoom atau juga kalau ngobrol Telegram jarang. Saya cari tandem gitu. Oh iya Bu. Oke. Khususnya yang guru biologi gitu. Oke. Kalau yang biologi Bu, saya bantu jawab ya Bu ya. Kalau untuk yang SMA sebetulnya ada. Seperti Bu Becik itu tuh di SMA. Kemudian Ibu tahu Pak Arya yang stikernya suka lempar stiker wajah buatan sendiri. Kemudian dari Darul Quran biasanya ada Ibu Sada, ada Ibu Vera. Tapi bidang studinya? Nah, bidang studinya itu kalau yang biologi itu yang sama persis itu saya lupa Bu. Tapi yang sama-sama IPA itu ada. Bu Vera itu IPA, seingat saya kalau nggak salah. Iya. Nanti saya nyari teman gitu. Iya, nanti saya coba cariin deh Bu, gitu ya. Siapa ya yang boleh. Nah, siapa tuh ada penyusup di belakang. Bu Becik itu kalau nggak salah IPA ya? Nggak, saya lupa. Bu Becik SMP ya? SMA. Bu Becik IPA ya? Kalau SMA kan berarti fisika, kimia atau biologi gitu ya. Nggak IPA lagi. Nih Bu Becik angkat tangan nih kebetulan Bu Sugi, barangkali Bu. Mana? Iya, silahkan. Saya coba ya. Bu Becik, halo. Halo Bapak, halo Bu Sugi, assalamualaikum. Halo Bu Sugi, assalamualaikum. Maaf. Untuk yang SMA itu kami ada Bu Dwi Lestari, memang karena di rumahnya itu sinyalnya agak jelek Ibu, jadi susah gitu. Tadi sempat bergabung ya Bu ya, tadi di awal ya kalau nggak salah. Iya betul. Karena sinyalnya ada jelek di rumahnya Bapak, jadi memang harus biasanya di sekolah gitu dia bisa ikut, karena sekarang kan harus stay di rumah.
Dan Iya. sinyal di rumah itu jelek sekali. Iya, betul. Oh Saya iya. bayang sebenarnya jadinya bisa mengikuti sesi ini tuh semacam leisure atau semacam benefit juga ya, yang mungkin Iya. teman-teman di luar sana lagi coba untuk bergabung kesulitan karena koneksi internetnya tidak selancar itu ya. Iya. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini kita masih bisa kumpul ternyata. Iya. Kita dapat fasilitas lebih banyak ya, gitu ya. Ada handicapnya gitu. Semoga bisa bermanfaat nih, betul-betul. Saya jadinya Iya. terbuka insight. Kalau pakai kuota juga hitung-hitungan loh. Iya, betul. Betul. Ini saya sudah lihat juga sudah bergabung bersama kita Pak Rijal ya. Tadi Pak Rijal juga sempat kesulitan. Oke, Pak Rijal yang dari Bali ya. Iya, betul. Ada Bu Rani juga dari Bintaro. Selamat bergabung, Bu. Jadi nanti sih insya Allah masih bisa banyak teman yang menyusul bergabung juga. Tapi kita akan lanjut juga dengan sesi selanjutnya ya. Jadi sesi barusan bagus sekali menurut saya. Di situ ada di highlight bagaimana kita bergotong royong bergotong royong memonitor KBM di Telegram. Sebenarnya ini terkait dengan materinya yang disampaikan Bu Diah minggu lalu, bahwa jadinya guru semua keroyokan untuk melihat Telegram. Nanti rekamannya sedang diproses, nanti akan dibagikan juga ke Bapak Ibu supaya bisa lihat pemaparannya. Satu hal yang saya lihat di sini jadinya mengkonfirmasi sharing Bu Diah yang lalu adalah karena monitornya bersama-sama, penegakan tata tertibnya juga jadinya Bapak Ibu bisa saling membantu. Kemudian satu hal yang baru dari Bu Tiwi tadi menambahkan adalah kita bisa ya melakukan upaya-upaya yang simpel, sederhana, itu minta anak foto, kemudian dijahit, itu kita berikan ke mereka sebagai bentuk menjalin keterikatan, walaupun kita di jarak yang jauh. Ya. Jadi ini menurut saya bagus sekali, sharing session kita yang barusan itu padat. Nanti saya akan coba akali bagaimana kita menjahitnya. Insya Allah bisa sampai esensinya ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau yang di Telegram itu, Mas, saya kan juga punya kelas yang diampu oleh 2 guru. Dan wali kelas juga masuk, otomatis dalam satu angkatan itu isinya adalah murid satu angkatan dan guru. Kita kesepakatan kalau jadwal saya berarti kelas saya. Maka guru lain tidak boleh ada yang membuka chat di situ. Itu udah kesepakatan dari awal. Walaupun pengennya kayak websus gitu ya, yang chatting ditutup gitu. Tapi saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita di awal ada aturan bahwa kalau jadwal saya berarti kelas saya, maka guru lain itu harus izin. Kalau saya nggak izin, dia mengirim chat itu nggak boleh. Karena itu Oke. Ada sedikit variasi yang lain ya, berarti muridnya dikumpulkan di grup besar, guru-gurunya juga sebenarnya bergabung, tapi berarti pada saat jam KBM siapa, maka yang bertanggung jawab atau yang bisa mengirimkan pesan adalah siapa ya? Iya. Oke, sepertinya mirip Bu. Kalau tadi dari narasinya Bu Dwi dan Bu Tiwi, sepertinya sama ya. Guru yang mengajar berarti yang mengorkestra, tapi berarti kayak di kelas itu ada polisinya ya. Polisinya dalam artian mungkin karena di SD kali ya, sepertinya ya. Nah betul, mungkin memang kita beda sih. Betul. Berarti ada variasi tergantung unitnya ya, kalau saya lihat di sini ya. Iya. Dari yang Bu Diah itu SMP juga ada sedikit bedanya. Jadi saya melihat di sini sebetulnya ada variasi karena ada perbedaan tingkatan ya kayaknya. Oh ini bagus nih. Bu, makasih ya Bu Sugi nambahin juga yang tadi barusan. Berarti saya juga sama teman-teman jadi ngeh bahwa beda unit ini beda treatment juga nih gotong royong di Telegramnya. Iya. Betul. Terima kasih Bu Sugi. Karena aturannya tidak baku dan aturannya tuh ngedadak kan. Iya benar. Udah ada aturannya sih ya, jadi enak sebetulnya. Terima kasih Bu. Saya akan coba lanjut ke sesi yang selanjutnya. Oke. Saya akan lempar. Ini selanjutnya adalah sharing session ketiga. Kita masih punya waktu yang cukup untuk setidaknya 2 sharing. Apakah ada di antara Bapak atau Ibu yang mau sharing setelah ini? Boleh pengembangan tentang topik yang sudah dibahas sebelumnya. Boleh juga tentang topik yang lain. Tidak dibatasi sharingnya, karena yang dibagikan di sini adalah sharing praktik baik ya. Jadi
apapun itu ranahnya, apapun itu pengalamannya, selama itu bisa memberikan insight dan inspirasi itu tidak dibatasi. Silakan Bapak Ibu, mau sharing praktik baik sangat boleh. Oke, Kak James boleh Wah, sharing? boleh. Bu Rani ya, Bu? Wah, Ya. ini pertama kali dari Bu Rani ya. Jadi Iya. saya akan spotlight dulu videonya. Saya juga akan berikan perkenalan sedikit ya, Bu, supaya jadinya teman-teman yang lain kenal. Bu Rani ini adalah guru di SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro, Bapak Ibu. Jadi beliau kalau saya tidak salah mengajar fisika, ya Bu ya? Iya. Oke. Beliau adalah guru yang ikut di fase kedua. Jadi bukan yang pertama kali pegang iPad, saya ingat. Iya, betul. Jadi guru yang ada ikutnya setelah 2 arah mulai, tapi sekarang terlibat di jajaran manajemen, jadi bersama tim TC. Nah, ini kita baru beres pembekalan pemimpin kemarin ya, perdana ya Bu ya. Iya. Nah, Iya. jadi di sini Bu Rani akan sharing. Saya akan kasih waktunya ke Bu Rani. Apakah Bu yang mau di-sharing kira-kira? Silahkan. Pertama ada 2 mungkin ya Kak James ya. Yang pertama itu yang hasil sharing dari tim Websis juga masalah absensi ya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang lain sudah menggunakan hal ini, tapi ada juga mungkin yang belum. Cuma saya izin sharing Bapak Ibu. Jadi sebelumnya absensi itu kan sementara kita memang semua murid itu menggunakan grup Telegram ya, sama seperti Bu Sugi tadi ya Bu ya. Di tempat saya itu juga satu angkatan kelas 7 dalam satu grup. Dan Bapak Ibu gurunya juga berada di dalam satu grup itu, guru pengajar. Sama juga hampir sama modelnya, kita mengajar sesuai dengan jadwal kita, dan apabila kita mengajar, hanya kita aja yang memakai grup tersebut gitu. Untuk Bapak Ibu guru yang lainnya, otomatis menunggu untuk jadwal berikutnya dan tidak ada instruksi lain dari Bapak Ibu guru lainnya. Nah, biasanya awal permulaannya kami mengadopsi juga dari tim Websis ketika kita ikut di grup Telegramnya Websis ini. Kita pertama membuat sebuah afirmasi positif atau ya seperti games dan permainan dulu ke anak-anak sambil menunggu waktu anak-anak kumpul, karena walaupun dalam satu grup itu satu angkatan, nggak semuanya standby ngelihat grup gitu ya, Kak ya. Jadi belum langsung mulai pembelajaran belum. Mirip kayak waktu di awal sesi kita ya Bu ya berarti ya? Iya betul, mirip-mirip banget Kak James, mirip banget. Jadi sambil kita memantau mana yang memang udah mulai sudah mulai respon, mana yang belum respon gitu kan kelihatan ya. Walaupun Bapak Ibu wali kelas sebelumnya sudah ada pembinaan wali kelas. Jadi kita ini di sekolah kita di Al-Azhar Bintaro, SMP Al-Azhar Bintaro, tidak langsung setiap harinya memulai pembelajaran setiap mata pelajaran. Tapi kita ada pembinaan wali kelas dulu, yaitu jam 7.30 sampai jam 8.00. Jadi Bapak Ibu wali kelas juga memiliki grup-grup Telegram bersama anak-anaknya di kelas masing-masing. Contohnya saya di kelas 7D, saya punya grup Telegram 7D yang tiap pagi saya selalu pantau dan kita pembinaan lewat Zoom. Itu juga diabsen oleh Bapak Ibu wali kelas. Nah, setelah itu baru kita mengingatkan jam 8 ya anak-anak kita mulai belajar untuk misal hari ini sesi pertama adalah pelajaran bahasa Inggris. Berarti anak-anak sudah standby nih kelas 7D di sesinya bahasa Inggris. Nah, itu kan belum tentu semuanya respon ya Kak James ya. Jadi kita kasih ya seperti Websis lah, apa makanan kegemaran, terus atau cita-cita setelah bukan cita-cita apa ya? Keinginan yang paling pengen banget kalau lockdown ini selesai gitu. Apa yang kalian pengen gitu. Itu macam-macam Kak James, dan memang itu kita lihat jadi mana yang udah yang ready nih buat menerima pelajaran dan mana yang belum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah absensi. Absensi setelah itu kita kan absen. Nah, kemarin itu kami teman-teman mencoba di Al-Azhar Bintaro mencoba menggunakan polling poll board ya Kak James ya namanya. Kak James, saya bisa share screen? Bisa Bu, silahkan. Boleh ya. Izin ya Bapak Ibu guru lainnya, saya share screen. Baik. Ya, oke.
Ya, layarnya terlihat, Contohnya Bu. seperti ini, Ya. ya. Contohnya seperti ini. Dulu kita pakai ini contoh di grup Telegramnya kelas 7F atau kelasnya anak akselerasi. Dulu kita pakai polling menggunakan pollboard seperti ini, Bapak Ibu. Kita kan biasa nulis dulu pertanyaannya, setelah itu segala macam. Mungkin Bapak Ibu udah banyak yang bisa ya. Nah, kelemahannya adalah polling ini ternyata ketika kita menggunakan kata-kata yang sama, akhirnya polling ini hanya menunjukkan persentase murid yang hadir, tapi tidak per nama. Seharusnya kan per nama ya Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya pernah saya konsultasi dengan tim Websis, dan tim Websis menyarankan untuk polling menggunakan poll seperti ini. Kita bisa tulis namanya di sini, misalnya daftar hadir atau sekarang tanggalnya tanggal 17 April 2020. Misalnya sesi fisika. Contoh ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini kita tulis kelasnya kan, kalau ini kebetulan di satu kelas 7F yaitu kelas Axel. Kita bisa tulis hadir dan tidak hadir gitu aja. Hadir, atau bisa diganti kata-kata yang lain, sebentar lagi Bu gitu, atau seperti tim Websis lakukan lah. Mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya juga sudah melakukan. Nah, keunggulannya polling ini atau absen ini adalah kita bisa melihat terus-menerus namanya. Contohnya saya buka kelas saya, bentar. Saya buka kelas saya. Ini memang agak dicari banyak karena tadi pagi saya dapat banyak respon, Kak James. Wah, banyak yang japri ya, Bu. Iya, banyak respon karena saya ngikutin apa yang tim Websis ajarin lah. Jadi banyak yang japri gitu karena grup saya tutup. Nah, contohnya seperti ini. Saya ganti pilihannya, ada alhamdulillah, ada astagfirullah kalau dia memang tidak hadir. Nah, kita bisa lihat jumlah anak, angkanya kita bisa lihat, jadi kita nggak hitung manual. Kalau pollboard itu kan kita hitung manual. Hitung manual karena dia nggak ada angka di situ, nggak ada urutan juga gitu. Nah, ini kita bisa lihat angkanya, sebagainya kita lihat, dan yang tidak hadir juga kita bisa lihat siapa aja yang tidak hadir. Dan ini nggak hilang selama saya menggunakan ini, nggak hilang sih Kak James. Iya. Terus ada terus gitu. Dengan syarat ketika kita mengisi ini tadi, kita harus mematikan anonim voting. Dan kita juga ikut voting juga ya Kak James, biar bisa lihat ya. Betul. Iya, kita juga ikut voting di salah satu voting aja supaya bisa terlihat nama anak yang hadir atau nama anak yang sudah mengisi. Seperti itu Kak James. Sharing hari ini. Selanjutnya yang ketiga adalah ketika memulai kelas, pada saat kita menggunakan grup di Telegram atau di Zoom gitu ya Kak James, biasanya khususnya sih Telegram. Jadi ketika kita memulai kelas di Telegram, ketika kita menginstruksikan sesuatu tugas atau apa itu, saya biasanya mengedit grup Telegram tersebut, saya edit permission-nya untuk menutup komen seperti yang tim Websis lakukan. Kenapa ya? Karena anak-anak ini banget ya, rame banget gitu kalau komen yang nggak ditutup, ntar yang dia nge-share stiker lah, dia nge-share ya saling komentar lah sama temennya gitu, seperti itu Kak James. Itu aja sharing dari saya. Semoga bisa menjadi pengetahuan yang baru dan bermanfaat, atau mungkin yang sudah tahu ya bisa nambahin gitu Kak James. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Rani. Ini ada chat juga. Cakep, mantap Bu Rani, I love you, dari rekan sejawat ya Bu Ara. Love you tuh Bu Ara, Sarangheo. Sudah hadir juga ya, Sarangheo. Nah, Bu, terima kasih. Sebetulnya saya setuju bahwa ini pasti bermanfaat karena bagi yang sudah pakai itu jadi diingatkan. Saya juga akan nambahin sesuatu yang mungkin Bapak Ibu belum tahu. Yang kedua adalah yang belum tahu jadinya akan ngoprek setelah ini. Wah, apaan tuh? Saya belum pakai. Nah, Bapak Ibu, saya mau mungkin kita sama-sama refreshment sedikit mengenai pollbot. Jadi saya senang banget ini dibahas di sini karena ini adalah senjata yang ampuh. Kenapa saya bilang senjata yang ampuh? Saya izin untuk mengambil layarnya ya. Jadi kalau apa bedanya poll R dan juga poll
poll aja. Jadi yang nggak pakai R. Nah, kalau dilihat di sini, di poll, sekarang itu kita bisa menggunakan quiz sebetulnya. Jadi ada quiz mode. Kalau dilihat di bagian bawah, ya, ini ada multiple choice dan quiz mode. Sebetulnya, selain berfungsi untuk absen, poll ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk menguji pemahaman yang baru saja diberikan. Jadi, kalau dulu sifatnya kita beresin dulu lecture, kemudian kita uji. Sebetulnya dengan adanya poll ini, karena membuatnya sangat cepat, jadinya kita bahkan bisa tuh Bapak Ibu untuk kita setelah pemaparan sedikit, kita berikan. Nah, saya punya tips sedikit. Bapak Ibu, sebetulnya kalau bikin poll, itu Bapak Ibu bisa tuh untuk tidak bikinnya saat hari H. Jadi bisa dicicil. Nah, saya kasih contohnya ya. Ini cara kerja yang biasanya saya pakai. Jadi cara kerja untuk ngakalin. Suara saya kedengeran ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, biasanya begini. Misalnya saya mau bikin 3 buah poll sekaligus. Saya akan repot kalau saya harus bikin 3 poll kalau lagi KBM, karena bikinnya makan waktu. Saya biasanya akan kayak gini. Ayo coba kerjakan soal-soal berikut. Nah, kalau udah saya begini, saya akan tekan tekan tombol kirimnya, ditekan ya, jadi ditekan, jangan diketuk. Kalau diketuk, ini akan langsung kekirim. Tapi, kalau saya tekan, saya ulang ya, saya tekan, jadinya saya bisa punya 2 opsi. Saya akan bikinnya jadinya schedule message. Jadi ini akan dikirim pada waktu yang saya tentukan. Saya misalkan besok, saya ngajar hari Senin, jam 8 misalnya, 8.30 deh, 8.30. Saya akan ketuk, sehingga saya akan masuk ke halaman pesan terjadwal. Nah, di sini, untuk ngakalin, saya akan bikin poll-nya di sini, Bu Rani. Jadi saya akan bikin poll-nya di sini. Saya akan bikin soal 1. Oke, siapakah yang paling ngangenin? Di sini misalkan, Mas Adi, siapa lagi? Mas Reva, Mbak Kidung, siapa lagi? Mas Gede misalnya ya, kalau kenal. Nah, kalau sudah, di sini saya akan bikin formatnya jadi anonimusnya saya matikan. Ini saya bikin jadi multiple choice. Saya akan kasih quiz mode. Misalkan di sini karena yang saya bilang paling ngangenin itu Bapak Ibu pasti paling jarang ketemu Mas Gede. Jadi saya bikin soalnya jadi Mas Gede, saya kirim send. Ini saya bikinnya juga jadi waktunya adalah di waktu Senin jam 8.30. Tapi kan berbahaya nih Bapak Ibu, kalau pas baru mulai tiba-tiba Bapak Ibu kekirim langsung otomatis. Biasanya ini akan saya bikin jamnya jadi lebih jauh dari kelasnya. Saya akan bikin di sini. Nah, ini kan sudah jadi nih. Tapi kan lama banget Mas James, kelas saya jam 8.30. Tapi masa saya baru kekirimnya jam 12? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu tekan pollingnya, Bapak Ibu bisa pilih kirim send now. Jadinya, Bapak Ibu bisa nyetok semua pertanyaan di sini. Kemudian nanti, kalau pas waktunya mau dipakai, tinggal masuk ke gudang pengiriman terjadwal, kemudian langsung di send now aja. Jadinya ini pekerjaan yang bisa dicicil, disiapin di awal, itu nggak akan bikin Bapak Ibu capek di waktu lagi mengorkestra KBM-nya. Nah, itu tips kecil aja menggunakan pemanfaatan schedule message. Ini biasanya mungkin Bapak Ibu nggak akan langsung kepikiran metode ini nih. Ini jadinya kayak nyiasatin penggunaannya. Nah, di sini saya sedikit ngajarin bagaimana nih kalau biar nggak capek pas KBM, Mas Jim. Saya mau nyiapin dulu nih sedikit. Nah, ini jadinya monggo dipakai ya. Saya lihat Pak Iran juga keren. Nanti langsung eksekusi. Langsung eksekusi ya, gitu ya. Nah, ini berhubung ini cuma contoh. Saya boleh, pernah Bu? coba tapi langsung Pak James. Oh ya, pernah langsung ya. Ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Ini berbahaya nih. Ini pertanyaannya bisa bikin polemik gitu ya. Ya, oke.
Nah, ini ada banyak pertanyaan nih. Saya satu-satu ya. Jadi saya akan ke Bu Ara dulu, habis itu ke Bu Sugih ya. Saya coba ya. Nanti mungkin Pak Iran juga kalau mau nambahin, saya mau ke Pak Iran gitu ya. Ke Bu Ara dulu boleh, Bu? Ya. Iya Kak James, mau Ya. nanya itu yang tadi di pesan terschedule itu tersimpannya di mana? Di pesan tersimpan kita atau di grup kita? Oke, pertanyaan bagus Bu. Saya akan langsung jawab yang ini dulu ya, biar clear. Jadi ketika kita mengatur sebuah percakapan itu terjadwal di grupnya, jadi hanya di grupnya ya Bu. Di grupnya itu akan muncul satu simbol yang baru seperti ini Bu. Jadi ada logo jamnya, ya. Nah ini adalah directory untuk semua percakapan yang akan di schedule message. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, biasanya kan di kelas websis khusus suka ada pengumuman ya, di jam-jam yang sangat bulat, jam 6, jam 5 pagi, atau jam 8, atau jam 9. Nah, sebetulnya itu jadinya saya pakainya fiturnya schedule message. Jadinya saya menjadwalkan supaya saya tuh sayang banget nih sama Bapak Ibu. Jadi saya tahu, pasti kan Bapak Ibu buka handphonenya habis sholat subuh, atau mungkin sebelum KBM. Saya mau pesannya itu tersampaikannya memang pas jam Bapak Ibu tuh buka handphone dong. Ya kalau saya kirimnya pas jam-jam yang nggak enak, nggak asik kan. Jadi saya tahu, saya coba tanya, biasanya Bapak Ibu buka handphone jam berapa. Nah, saya dapat datanya habis sholat subuh jam 5-an Mas, biasanya baru ngecek. Atau sebelum KBM jam 6, menjelang jam 7 itu baru saya buka handphone. Makanya kami pakai fitur ini untuk membantu Bapak Ibu dapat pesannya lebih enak. Nah, untuk mengakses percakapan terjadwalnya seperti itu ya, Bu. Ini juga bisa Ibu dan Bapak gunakan nih. Kalau misalnya nanti murid kok kayaknya capek banget kalau habis KBM tuh jam 3, mereka baru selesai. Bapak Ibu mau kirim pesan penyemangat, tapi persis di jam 3 misalnya. Atau misalnya pagi-pagi sebelum kelas mulai, saya mau kasih sedikit suntikan semangat, tapi saya malas juga bangun terlalu pagi nih gitu. Boleh deh, saya bikin jadwalin aja. Nah, ini tips dan trik yang ini Bapak Ibu akan bisa pakai. Teman-teman yang lain mungkin belum tahu, tapi Bapak Ibu kan benefit nih dengan ikut sharing ini, ada tips dan trik yang Bapak Ibu bisa tahu juga ya. Nanti tolong dibagi juga ke rekan-rekan yang lain ya. Seperti itu. Saya itu ya Bu Ara. Sekarang saya akan ke Bu Sugi. Saya mencelok lompat ke Bu Sugi. Hup. Ya, saya pindah ke Bu Sugi. Ya, gimana Bu? Ada tambahan barangkali? Saya buka mikrofonnya dulu ya Bu. Maaf, saya lupa nih. Saya buka mikrofonnya Ibu Sugih dahulu. Di sini. Ya, silakan Bu. Ya, ini soal absen. Ini emang menarik. Dulu waktu pertama kali ini learning from home itu kita bingung absennya. Terus karena saya ikut kelas websis, terus kan saya minta gimana sih cara bikin pool gitu ya. Terus dikirim sama Mas Gede waktu itu. Nah, tapi akhirnya saya jarang memanfaatkan Mas. Jadi di sekolah kami ada guru penanggung jawab pengirim absen. Ini untuk antisipasi supaya kita tuh selalu terabsen anak-anak. Kalau diserahkan ke guru masing-masing, nanti ada guru yang ngabsen, ada yang enggak. Nah, maka di sekolah kami itu ada penanggung jawab. Kelas 10 penanggung jawabnya si Bapak ini, kelas 11 si ini, kelas 12 si ini. Jadi selalu asal kita mau kita masuk kelas kita tuh udah ada absen gitu. Hari ini sesi sekian gitu. Ya alhamdulillah itu tidak pernah lupa, selalu terabsen dari sesi 1 sampai sesi 4. Mungkin ini juga menguntungkan karena semua terdata, dan mungkin Mas Jim juga tahu bahwa setiap sekolah itu kemampuan guru itu berbeda-beda. Variatif, betul. Ya, variatif. Betul, sehingga ada seorang admin yang ngurusin soal absen gitu. Kalau boleh saya share screen-nya. Boleh dong, Bu. Kayak begini penampakannya. Nah, kayak begini kan kami kan misalnya kelas 11 ya, saya ngejar kelas 11 itu semuanya. Jadi sudah terbagi langsung, ada IPA 1, IPA 2, IPA 3. Nanti saya guru atau wali kelas, saya tinggal klik
saya wali kelas IPA 2, siapa yang nggak hadir hari ini, maka laporan langsung terkirim ke orang tua. Dan ini biasanya tiap minggu saya merekapnya. Sebenarnya ada juga guru yang merekap, ada guru BK yang merekap. Ini dampaknya bagus banget, Mas. Jadi setelah itu, biasanya akhir pekan saya kirim rekap itu ke WA orang tua, WA grup orang tua. Nanti itu responnya itu bagus banget. Jadi mereka protes, anak saya hadir, kenapa tidak? Gitu. Anak saya lupa absen dan sebagainya. Oh, ternyata perhatian orang tua ini kan keren sekali walaupun anak SMA. Gitu. Iya. Gitu ya. Jadi itu kalau sharing dari saya. Mungkin saya juga yakin, apalagi Bu Rani dari Al-Azhar, saya yakin. Nggak tahu kalau di Bintaro semua gurunya keren dengan IT. Kalau di Alpus itu variasi banget. Gitu. Amin, Bu Sugi, amin. Keren juga kok, Bu. Waduh. Apalagi Alpus, kiblat kita itu Kak James. Waduh, iya. Itu kiblat kita. Alpus itu sebenarnya ini, kalau di luar itu wah, kalau di dalam wih. Waduh, gitu. Minta saya potong ya, Bu, gitu ya. Wow, gitu Bu Sugi, kalau di luar, di dalam wow gitu. Karena kita saling melengkapi, Bu Rani. Bu Rani, kita pernah ketemu nggak sih? Rasanya pernah ya? Aduh, pernah ya, kayaknya pernah. Ya? Wah, ada reuni juga saya mantan guru SMP kan gitu. Saya temannya Bambang, Pak Bambang. Iya. Seru ya. Ini saya senang banget nih, Bu. Jadi bisa nambahin. Saya punya respon terhadap itu beberapa. Yang pertama adalah betul ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari perbedaannya ya, ada bedanya bahwa absen itu diserahkan ke guru masing-masing atau ada penanggung jawabnya ya. Jadinya meminimalisir adanya mungkin human error karena distribusi tugasnya ke terlalu banyak orang. Atau jadinya mungkin jadi ada orang yang lebih fokus dan kita gampang untuk berkoordinasi soal absen gitu ya. Sebenarnya itu jadinya berarti itu kan adalah desain kerja yang dibuat berbeda. Pada praktiknya teknologi pasti bisa membantu yang manapun. Entah yang teknologinya memang dipergunakan untuk individu membuat sendiri maupun kalau ada satu orang yang ngerjain semua, berarti kan kerjanya harus efisien ya. Jadi sebetulnya jadi teamwork ya, Mas ya. Betul. Jadi pasti ada teamwork-nya. Saya senang, Bu, kalau perspektif itu dibagi. Kemudian saya juga mengkonfirmasi bahwa sebenarnya jadinya kalau ini saya sedikit mungkin ngomonginnya kalau di Al-Azhar itu karena ada banyak sekali sekolah, salah satu yang jadi patokan betul adalah SMA 1. Katanya karena angkanya angka 1, jadi semua harus melihatnya kiblatnya ke angka 1 gitu ya. Jadi di SMA dan SMP 1 itu 100% adopsi teknologinya oleh siswa. Jadi kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu full 100% semua pakai iPad. Jadi kalau saya bisa bilang sebetulnya mungkin karena penilaian sesama guru internal kali ya, jadi melihatnya kayak biasa aja. Tapi sebetulnya saya tahu bahwa setiap guru yang ada di sana itu punya standar implementasi minimum. Jadi ini yang juga di semua sekolah, biasanya Websis akan selalu konsultasi dengan tim pemimpin standar apakah yang mau dibuat di sekolahnya. Nah, jadi itu adalah topik yang nanti di periode selanjutnya biasanya kita akan diskusikan. Nah, jadi obrolan dengan Bu Sugi ini jadinya mengingatkan, mungkin sedikit memberikan gambaran ke Bapak Ibu yang lain. Kebetulan di sini ada yang tim pemimpinnya ada banyak nih, Bu, kebetulan. Jadi nanti juga kita akan berdiskusi sampai ke arah sana, Bapak Ibu. Bhinneka Tunggal Ika, Kak James, berapapun nomornya tetap angka tetap 1 juga gitu. Jadi ya ini dari Bu Rani juga menambahkan ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Terima kasih, Bu. Ini ada yang bilang juga jadi pengen di-absenin. Monggo didiskusikan internal di sekolah ya, Bu. Jadi siapa tahu tinggal nanti bilang sama Pak Cas kok. Ya, siapa tahu nanti bisa ada mekanisme yang baru. Tapi satu hal yang saya senang itu adalah Bapak Ibu juga tetap punya grup kelas masing-masing ya bersama wali kelas. Ada. Berarti sebetulnya ada interaksi yang biasanya jadi tempat peraduan ya kayaknya di sana ya. Itu bagus untuk dibuatkan di situasi seperti ini. Bu Rani, terima kasih. Bu Sugi, terima kasih sharingnya. Sama-sama. Saya juga jadi kepikiran untuk nambahin tips dan trik poll Telegram yang tadi.
itu baru satu penggunaan aja. Sebetulnya saya ada beberapa penggunaan yang lain juga. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kalau ada sharing yang nyerempet ke arah sana, saya akan tambahin. Terakhir saya mau ke Pak Iran dulu. Mungkin Pak Iran tadi mau nambahin atau mau merespon, Pak? Udah sip ya? Tadi saya dengar kalimat sedikit dari Pak Iran bahwa Pak Iran juga pernah pakai, tapi langsung ya, kalau nggak salah ya. Jadi, kalau nanti Pak Iran punya juga pengalaman penerapan yang berbeda, barangkali gitu ya Pak, itu boleh juga dibagi ya Pak. Gitu ya. Oke, boleh, sip. Saya bukain mikrofonnya Pak, mungkin mau coba menambahkan sedikit? Iya. Oke, terima kasih Mr. James ini, Pak James. Ya, Pak, saya intro sedikit ya. Kalau Pak Iran, ini pertama kali Pak Iran ngomong di forum juga ya, Pak? Iya. Pak Iran ini adalah guru di Sekolah Global Mandiri Cibubur. Jadi, iya betul. Tetanggaan dengan Bapak Ibu guru dari SBC ya, dengan Bu betul. Evi Yulia, dengan Bu Anis, dengan Bu Betty. Barangkali kalau lagi ada acara forum guru lokal sempat ketemu kali ya, gitu ya. Jadi dengan Bu Ganis juga. Harus ada kopdar. Ya, kopdar betul, kopdar guru SC Cibubur. Belum boleh. Ya, nanti belum boleh Pak, jangan sekarang. Ya. Satu hal yang ini Bapak Ibu, ini yang situasinya paling unik. Kenapa saya bilang unik? Ini bentuknya saya simpati juga sih sebenarnya. Jadinya kemarin itu Bapak Ibu, sebetulnya hari pertama murid belajar di rumah adalah hari di mana harusnya Sekolah Global Mandiri itu unboxing. Jadi unboxing murid, unboxing laboratorium. Di sekolah ini muridnya tidak langsung pakai, tapi satu semester sebelumnya itu dibuatkan sebuah laboratorium untuk murid-muridnya belajar pakai iPad. Jadi iPad-nya di sekolah terus. Nah, jadi mirip kayak Labcom, tapi komputernya adalah teknologi mobile. Nah, naas banget memang hari pertama harusnya unboxing, tapi jadinya corona menyerang dan harus belajar di rumah. Sekarang sedang ada manuver baru, semua gurunya akan jadi dapat dilengkapin dengan iPad yang buat murid itu rencananya akan digunakan. Jadi Pak Iran mungkin akan jadi salah satu figur yang membantu juga nih proses transisi ini ya, pembekalannya ya Pak, insya Allah ya Pak. Oke. Monggo Pak, saya berikan waktunya ke Pak Iran untuk sharing, barangkali ada yang mau nambahin dikit Pak. Oke, terima kasih Pak James, ini luar biasa prolognya. Wah, mantap. Ya, untuk saya mengucapkan terima kasih Pak James nih hari ini memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan polling quiz ya. Karena kemarin saya mencoba menggunakan tapi dengan cara manual. Jadi saya mengetik sendiri itu kan. Jadi waktunya lama, tapi yang barusan saya mengucapkan terima kasih Pak James ini memberikan informasi bahwa ternyata ada bisa di schedule gitu untuk kuisnya gitu. Kemudian mungkin berbagi untuk di Global Mandiri, penggunaan polling itu ada 3 sih Pak Jen. Jadi yang pertama mungkin Ibu Sugih, saya keren tuh Bu, luar biasa ada timnya gitu. Jadi guru nggak harus yang tua nggak bisa. Iya benar Bu. Ini kendala yang di sini seperti itu. Jadi kejar-kejaran harus belajar juga sih. Jadi di kita ada 3 polling untuk ketika pembelajaran. Mungkin nanti Ibu Sugi boleh bercerita bagaimana satu orang itu bertanggung jawab untuk absensi. Nah, saya lanjut ke yang cerita di Global Mandiri ini. Untuk pollingnya itu terbagi dalam 3. Yang pertama, polling untuk kehadiran. Jadi ketika awal mau masuk kita memberikan polling. Kemudian yang kedua, untuk pemahaman materi. Jadi apakah sudah paham atau belum materinya, itu dikasihkan pemahaman. Kemudian yang ketiga, polling itu ada polling pengerjaan tugas. Nah, di kita pengerjaan tugasnya itu langsung dikerjakan hari itu, jadi tidak ada yang tertunda. Kebanyakan kita menggunakan Google Form atau Quizzes, ya. Gitu. Dan saya kemarin sempat mencoba yang ini, yang polling quiz itu ternyata efektif juga, dan lebih efektif lagi mungkin nanti
saya terapkan yang metode Mr. James tadi gunakan. Tapi ada kendalanya juga nih Pak James. Wah, apa tuh Pak? Jadi si polling ini sering lambat gitu. Jadi ada ketika waktu jam 8 karena hampir semua guru mau membuat polling dan sebagainya, mungkin di tempat lain juga sama, akhirnya si polling tersebut sering terkendala selalu jam 8. Tapi setelah lebih jam 8 itu baru seperti biasa lagi. Mungkin apa itu kendalanya? Lambatnya ini kalau boleh tahu lambatnya itu lambat munculnya atau ketika diisi itu lambat berespon atau seperti apa Pak? Dua-duanya. Yang pertama kita udah buat nih. Nah ketika udah dibuat mau di-share itu nggak muncul untuk tekan share-nya. Gitu. Bukan tekan share-nya untuk dibagikannya langsungnya itu nggak muncul sama sekali. Kemudian yang kedua ada kendala, Mister, saya sudah tadi isi absen kok kenapa saya nggak hadir gitu kan. Banyak kendala itu orang tua menanyakan seperti itu. Ternyata siswa udah mengklik itu polling dan dia tidak masuk ke polling tersebut. Itu bagaimana ya? Oke. Baik Pak, saya nangkap ada beberapa poin. Terima kasih Pak Iran sebelumnya menambahkan ini. Ini memperkaya masih satu seksi dengan sharing yang poll Telegram ya. Jadi ini sesi panjang sepertinya. Yang saya mau tanyakan Pak, pollingnya ini apakah polling menggunakan bot poll R atau poll Telegram? Kita menggunakan poll bot R. Nah kalau misalkan yang polling yang di grup itu, nah itu kalau kendala yang itu baru menggunakan jurus terakhirnya itu. Ya, baik. Pak, terima kasih sudah mengemukakan kasus ini. Jadi sebetulnya saya paham tuh Pak, saya mengalami juga mengenai poll R bot itu seperti yang diucapkan oleh Bu Rani sebelumnya bahwa penggunaannya itu relatif lebih bisa mengalami kendala dibandingkan poll yang Telegram. Saya mungkin sebutkan beberapa kendalanya ya. Yang pertama adalah kalau di Bu Rani, kalau kemarin sharingnya itu adalah kalau jumlah pengisinya terlalu banyak itu bisa tidak muncul nama. Tidak muncul namanya. Yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, ketika kita membuat itu kan harus dibuat di botnya poll R ya Pak. Iya. Maksimum jumlah Bapak bisa menyimpan itu 3 buah kalau saya nggak salah. Jadi 3 buah stok. Kemudian kalau ada stok keempat, maka yang pertama akan hilang. Kalau ada lagi yang baru, berarti dia akan muncul yang lain. Nah, itu sebetulnya juga jadi kelemahan dari ini karena berarti Bapak nggak bisa persiapkan banyak-banyak gitu ya. Jadi kalau untuk bekerjanya kita mau bekerja sistematis, sebetulnya juga jadinya tidak terlalu menguntungkan. Satu lagi adalah gangguan dari segi lagging ya. Lagging itu betul, saya pernah ngalamin juga. Jadinya kalau pas lagi bikin soal nyangkut lama, baru muncul lagi bawahnya gitu. Itu yang saya temuin. Yang keempat itu adalah agak tricky Pak, karena murid bisa berganti respons. Jadi itu biasanya poll R itu sifatnya sangat baik digunakan untuk Bapak Ibu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bukan diplomatis, sifatnya itu diskusi. Jadi murid boleh memang pada prosesnya ganti naik turun. Jadi kalau dulu ingat ada kelas online yang saya pernah buat, mungkin ada beberapa yang berpartisipasi. Saya memberikan 2 pertanyaan yang sama-sama komplement, ironis gitu ya. Murid akan diminta untuk ngegalau tuh, jadi pindah kiri kanan, kiri kanan. Nanti gurunya akan kasih narasi, ada pendapat, dia pindah kiri, pindah kanan. Terakhir saya kunci di jam tertentu. Nah, tapi setelah dikunci pun murid tetap bisa pindah-pindah jawaban. Jadi sebetulnya penggunaan poll R itu untuk absen sepertinya sih kurang terlalu cocok ya, karena kan kita nggak mau murid tiba-tiba bisa pindah ngisi pilihan yang lain gitu ya. Walaupun sebetulnya poll R bisa dibatasi dengan 1 respon saja sih. Tapi jadinya menurut saya poll R penggunaannya kurang ideal untuk absen. Saya anjurkan memang langsung pindah saja ke poll Telegram, Pak. Itu sih Pak mengenai respon saya terhadap poll R bot. Poll R bot silahkan digunakan kalau Bapak mau membuat ada interaksi tentang pilih-pilih jawaban
atau kayak mau dibuat ada diskusi. Jadinya itu cocok digunakan. Gitu. Terima kasih Pak Iran, itu menambahkan poin itu bagus sekali. Tadi saya luput menambahkan itu di penjelasan pasca sesi Bu Rani. Jadi saya senang bisa menambahkan juga. Kemudian saya akan bahas sedikit lagi tambahan sebelum saya tutup, itu pertanyaan dari Bu Tiwi. Bapak Ibu silakan buka chatnya. Di situ ada pertanyaan dari Bu Tiwi ya. Pertanyaannya adalah ada beberapa. Yang pertama, daftar pertanyaan polling maksimalnya ada berapa ya? Mengenai karakternya, saya belum periksa maksimum berapa, tapi setahu saya memang tidak terlalu banyak. Jadi kalau soalnya sifatnya uraian, lebih baik uraiannya itu contoh kasusnya itu diberikan dahulu, pollnya berisi pertanyaan di bawahnya. Jadinya tidak makan tempat. Kemudian setahu saya tidak bisa memuat karakter-karakter unik yang terlalu tidak umum. Garis miring, strip, itu setahu saya dibatasi. Kalau titik atau koma saya belum, saya lupa. Kalau nggak salah sih bisa ya. Tapi saya ingat garis miring sama strip itu nggak bisa kalau saya nggak salah. Kemudian, apakah bisa di folder? Jawabannya sejauh ini adalah tidak bisa. Jadi belum bisa dikelompokkan jadi satu. Kalau Bapak mau atau Ibu mau, mungkin bisa dibuat disiasati dengan adanya partisi di grup Telegram. Jadinya kalau Bapak sudah lempar atau Ibu sudah lempar 3 pertanyaan, ada partisi gambar pertanyaan, ada partisi gambar. Nanti di Telegram Bapak Ibu bisa membuka bagian media, kemudian melihat partisinya. Jadi untuk ngelihat jeda antara pertanyaan. Tapi itu jadinya nyiasatin banget Bapak Ibu. Sebetulnya tidak rapih karena manajemennya tidak bisa kita lakukan untuk pengelompokan yang rapih ya. Kemudian jumlah daftar pertanyaan. Apakah ada maksimum kita membuat polling? Jawabannya tidak ada. Sejauh ini kami sudah coba banyak di sebuah grup, mau bikin sampai 5, 10 itu bisa bikin polling. Tidak ada batasan jumlahnya. Kalau nanti Bapak Ibu punya temuan-temuan baru tentang penggunaan poll Telegram ini, tolong di-sharing ya. Jadi nanti insya Allah itu juga bisa jadinya memberikan masukan buat yang lain juga. Itu dari saya, Bu Tiwi, Pak Iran, dan juga Bu Rani. Tambahan juga dari Bu Sugi tadi, terima kasih banyak untuk sesi sharing yang mengenai penggunaan poll Telegram ya untuk absen. Ini bagus banget. Sekarang sudah pukul 4:07 waktu Indonesia Barat. Di Bali ini berarti sudah pukul 5. Jadi seru banget sesinya, nggak kerasa tahu-tahu waktunya udah jam segini lagi aja ya, udah sore lagi. Di Bogor hujan, depan muka saya hujan nih. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada di sana cuacanya tetap bersahabat ya. Jaga terus kesehatan, kemudian juga selalu semangat untuk berinovasi. Saya mau mengucapkan terima kasih buat yang sudah hadir di sini. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu punya pertanyaan, punya hal yang ingin didiskusikan lagi, lanjutan dari sesi ini, atau hal yang lain, silahkan ya. Jadi saya sangat senang tentunya untuk nanti bisa berinteraksi lebih banyak dengan Bapak dan Ibu. Selamat berakhir pekan, kemudian juga selamat beristirahat bersama keluarga. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sesinya. Terakhir, saya mau ajak foto. Dipoto dulu. Wah, betul. Saya mau ajak foto, gitu ya. Ini saya juga lihat ada Pak Ahmad Jaharudin, gitu ya. Wah, background-nya cakep banget nih. Saya lihat background-nya kota malam hari, gitu ya. Wah, saya jadi kangen keluar nih kalau lihat fotonya. Tapi belum boleh. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu foto bareng. Mari kita foto bersama. Di sini saya akan screenshot. Saya akan hitung sampai 3, baru nanti saya jegrek ya. Jadi silakan ditahan posenya. Di sini ada rekan yang barusan keputus kemudian mau join lagi juga. Nah, saya sambil bantu mereka masuk. Kita foto dulu ya. Oke. Mantap nih. Saya akan jegrek. Hitungan ke-3. Sret. Oke. 1, 2,
3. Jegrek. Sekali lagi. Lagi ya. Saya akan jegrek yang selanjutnya. 1, 2, 3. Jegrek. Oke, sip. Bapak Ibu, saya langsung bagi fotonya. Terima kasih banyak untuk sesinya hari ini. Kita jumpa lagi di sesi selanjutnya ya, Bapak Ibu. Sampai jumpa. Selamat berakhir. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Kak James. Terima kasih, Kak James. Terima kasih.